Video ini adalah rekaman acara Brownback Institut Teknologi Harapan Bangsa dengan tema Discover New Opportunities in Blockchain and Cryptocurrencies yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2021 dengan pembicara Dr. Insinyur Samuel Teguh Tarigan MBA dan tim pembicara dari ITHB. Pertanyaan dapat diajukan kepada komunitas Harapan Bangsa Smart Investor untuk dibahas dalam Zoom session seputar bisnis dan investasi. Daftarkan diri Anda untuk mengikuti acara diskusi via Zoom yang akan diselenggarakan secara berkala. Link pendaftaran dapat dilihat di dalam deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Institut Teknologi Harapan Bangsa melangkah dengan pasti menuju masa depan, raih cita gemilang, kuasai teknologi, inovasi tak henti, majukan Indonesia. Institut Teknologi Harapan Bangsa, karir global di jalur cepat. Institut Teknologi Harapan Bangsa, selalu bawa perubahan. Institut Teknologi Harapan Bangsa, selalu jadi yang terdepan. ITHB, karir global, jalur cepat. Institut Teknologi Harapan Bangsa, kuliah online nomor 1 Indonesia. ITHB ya, melihat sebagai kampus, belum banyak kampus yang membahas mengenai blockchain, cryptocurrency. Minggu depan kami mau buat Pak seminar untuk hal ini. Kira-kira gimana Pak menurut Bapak nih Pak? Baca berita-berita terakhir-terakhir ini gitu ya. Ini menguat lagi nih cryptocurrency. Beberapa kripto baru, contoh misalnya Dogecoin ya. Iya. Naik tuh, diperdagangkan di bursa komoditi gitu ya. Dengan orang akan menggunakan crypto money ya untuk bertransaksi. Saya melihat kecenderungan ini diikuti oleh negara-negara lain Pak, akan segera diikuti. Hampir semua transaksi kita itu sudah cashless ya. Kita siap-siap saja sebenarnya, ini sudah sebentar lagi gitu. Karena pemerintah Indonesia juga sudah berkali-kali melakukan hearing, diskusi gitu ya. Menunggu juga kalau dari negara lain gimana nih gitu. Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam webinar Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam webinar ini. Nah, saya akan memperkenalkan para pembicara kita. Namun, sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Para pembicara kita adalah yang pertama, yaitu Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA. Dr. Sam mendalami bidang keuangan di program MBA di USC, Amerika. Pengalamannya adalah sebagai dosen keuangan dan praktisi dan pengusaha dalam berbagai bidang, dan pernah berkarir di IBM, Ernst & Young, Accenture, serta Booz Allen Hamilton. Dan saat ini beliau menjadi Rektor Institut Teknologi Harapan Bangsa. Selanjutnya, McLaurin Hutagalung, PhD. Dr. McLaurin adalah alumni TIT, Tokyo Tech, salah satu perguruan tinggi teknik terbaik dunia. Beliau pernah mengambil program eksekutif di MIT dalam bidang Digital Marketing Analytics dan saat ini menjabat sebagai Director of Business Development ITHB. Berikutnya adalah Insinyur Inge Martina, Ketua Departemen Informatik ITHB yang baru saja mendapatkan sertifikasi dari MIT dalam bidang blockchain. Kemudian, Dr. Laura Lahindah, Ketua Harapan Bangsa Business School dan Kepala Departemen Program Online Bisnis
sebuah program inovatif ITHB yang menjawab kebutuhan masa kini. Dan saya sendiri, Yusak Kosasi, PhD. Sebelum kita mulai, mohon Bapak Ibu tidak merekam atau screenshot webinar ini, karena rekaman webinar ini akan segera ditayangkan ulang di channel YouTube dalam waktu yang dekat. Baik, saya langsung serahkan pada Pak Sam untuk memulai presentasinya. Waktu kita adalah 60 menit. Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, dan saya mohon mic semua di-mute, karena pertanyaan nanti bisa disampaikan secara tertulis via chat, dan kami akan mengatur giliran jawabannya dalam sesi tanya-jawab nanti. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu tidak merekam atau men-screenshot webinar ini. Baik, Bapak Ibu, silakan Pak Sam. Terima kasih banyak Pak Yusak, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Saya melihat ada banyak sekali nih pendaftar. Kalau per pagi ini tadi saya dapat angka 954 orang ya. Luar biasa sambutannya, rasanya belum pernah buat event seperti ini. Ya, jadi dari umum ini ada 475 orang. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, siapapun saudara yang sudah hadir. Terima kasih meluangkan waktu ngabuburit ya. Sore ini kita ngomong-ngomong kripto gitu. Kemudian dari mahasiswa juga ada sekitar 400 lebih. Dan mungkin ada yang nggak kebagian tempat ya. Saya mohon maaf, tapi tadi telah disampaikan. Mohon sedikit pengertian, kita tidak direkam atau di screenshot, tapi kita akan tayangkan di YouTube. Jadi kita free for all ya, tapi juga bisa menghargai karya teman-teman, karena ini bukan pekerjaan saya sendiri tapi tim ya di THB. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan sebuah ini cerita ya. Tahun lalu kita bikin event seperti ini, banyak teman-teman datang. Tanggal 2 April kalau ingat itu baru PSBB. Lalu panik, bursa jatuh, dan kita langsung buat seminar dalam tempo dekat. Dan waktu itu dijelaskan bahwa kalau kita percaya pada orang-orang yang sudah berhasil, dia bilang krisis semacam ini adalah kesempatan besar, dan kesempatan seperti itu nggak datang sering-sering. Jadi kalau lagi hujan emas, harusnya kita berani ambil kesempatan, bawa ember yang gede, jangan bawa wadah yang kecil gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu sempat waktu itu mengikuti apa yang disarankan dalam event itu, maka harusnya menjadi happy. Kenapa? Hari ini pasti sudah dapat 40% return dalam 1 tahun. Ya, ini mau bangga-banggaan dikit nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya itu bukan juga untuk dibanggakan. Karena itu memang sebuah hal yang sudah bisa diantisipasi. Nah, tetapi di lain pihak saya justru sebenarnya merasa malu juga. Karena meskipun kita sudah bikin seminar itu, tapi dalam kenyataannya ada sesuatu peluang lain yang jauh lebih besar daripada ini Bapak Ibu. Ya, kalau ini 40% setahun annualized, atau 32% dalam 9 bulan, ya kripto ternyata udah 8 kali lipat, ya 800%, jauh di atas ini. Nah, jadi itu sebabnya kita mengadakan acara seperti ini lagi. Mudah-mudahan bisa seperti tahun lalu ya, membawa hoki, membawa berkat, membawa keuntungan buat yang datang, begitu. Ya, dan saya disclaimer dulu, selalu gitu ya. Informasi, opini di presentasi ini berdasarkan apa yang sudah diterima luas di kalangan akademisi dan juga praktisi. Kinerja masa lalu tidak menjamin masa depan, of course ya. Jadi jangan langsung berharap, tahun lalu untung, tahun ini harusnya untung lagi kalau ikut webinar. Amin, tapi bentuknya bisa macam-macam untungnya ya, Bapak Ibu. Kemudian segala keputusan investasi ini tanggung jawab kita pribadi. Simple ya. Jangan seperti gambar di sebelah ini, kita jawab dulu ya. Orang berpikir kalau dia kehilangan berat badan, ya jadi turun gitu, kok suka mental lagi, orang diet kan suka gitu. Nih saya bermasalah ya dengan berat badan. Kalau turun selalu mental lagi. Nah, jadi jangan mengira kalau investasi itu kayak gini. Kalau uang hilang nanti balik sendiri kok, tenang aja. Nggak gitu ya Bapak Ibu. Jadi please bijaksana. Banyak orang bernafsu, makanya mendengar orang naik 8 kali lipat dan seterusnya, banyak sekali yang daftar nih ya. Saya tahu ini memang banyak orang ingin tahu dan ingin juga berpartisipasi di sana. Dan itu wajar. Tapi saya akan mulai dengan satu prinsip dulu ya, bahwa seorang yang bijak itu tahu apa yang dia lakukan. Dia nggak hanya ikut-ikutan ya, karena ini berbahaya sekali kalau kita sekedar ikut-ikutan. Kita akan bedakan dulu ya, ini basicnya dulu tentang apa itu trading, apa itu investasi. Supaya ke depan bahasa kita bisa sama setidaknya dalam presentasi ini. Nah, teman-teman yang mendengar saya lagi membahas Bitcoin, mungkin awalnya mengira, wah ini
Pak Sam nih mulai mikir berjudi nih ya. Mulai berjudi dia nih, senang berjudi. Dan mungkin istri saya mengira saya main game di depan komputer terus udah 2 minggu ini ya. Dan mungkin anak saya juga begitu ya. What is dad doing? Atau orang tua saya bingung. Ini anak saya kenapa kayak di depan komputer kayak main game terus, screen terus gitu ya. Lalu mungkin beberapa dari kita yang trader aktif, yang senasib dengan ini, merasa dirinya Einstein. Kita ini orang jenius yang akan menemukan pola yang orang lain nggak bisa lihat dan kita akan kaya luar biasa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir yang kita lakukan tuh hanya melototin candlestick dan chart dari pagi sampai malam ya. So ini saya ngerti banget dan saya mohon maaf bagi teman-teman yang trader aktif, saya nggak anti. Tapi coba kita evaluasi apakah kita Einstein beneran atau sebenarnya kita cuma melototin dan nyoba-nyoba gitu ya. Jadi itu dia tentang trading. Saya ini punya style sendiri, setiap orang punya style sendiri. Ada orang yang senang resiko, ada yang enggak. Ada yang sangat konservatif, ada yang berani ambil risiko besar. Saya hargai semua orang berhak punya style, tapi saya tipenya investor bukan spekulator ya. Nah apa tuh bedanya saya jelaskan dulu ya. Kalau kita bilang judi, kripto tuh nggak judi. Karena kalau kita judi gambling, ini nggak ada asetnya ya. Kalau Anda ikut lotre balap pacuan kuda atau sepak bola gitu ya, lotre itu Anda hanya punya tiket doang, nggak ada asetnya. Dan Anda bisa dapat gain kalau menang. Spekulasi. Nah itu Bitcoin masuk kategori ini ya, Bitcoin dan kripto semua masuk ini, komoditi, emas masuk di sini. Kenapa? Ada asetnya nomor 1. Tetapi yang kita tunggu hanya satu, capital gain alias harga naik. Hanya itu sumber keuntungan kita, nggak ada yang lain. Nah kalau investasi nggak begitu. Investasi itu ada asetnya dan bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Tapi intinya sebenarnya kita menunggu cash flow. Kalau saya buka kafe itu bukan untuk dijual, bukan untuk cari capital gain. Kafe itu diharapkan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun menghasilkan cash flow, keuntungan buat saya. That's investment. Anda buat perkebunan sawit tidak untuk dijual lagi, tapi untuk dijual buahnya tiap tahun. Ya, jadi selama bertahun-tahun itu ada income periodik. Itu yang disebut free cash flow atau ada cash flow yang masuk. Itu yang membedakan investasi dari spekulasi. Kemudian berikutnya ada value creation opportunity. Ada hal-hal yang dalam kendali kita yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai aset kita. Contoh, Anda punya kafe, benerin dong marketingnya, cari menu yang baru, inovasi. Kemudian pakai digital marketing, cari endorser. Oh banyak hal yang bisa saya kerjakan untuk meningkatkan nilai kafe saya itu. Demikian juga dengan sawit. Diuruslah, pupuknya dicari, ya, dan segala macam. Dalam kendali saya. Tapi kalau spekulasi, ya terserah market ya. Kalau Bitcoin lagi naik ya senyum, kalau enggak ya malamnya kelihatan gitu ya dari wajahnya kan. Ya jadi kita pakai istilah itu ya Bapak Ibu, ini udah baku sebenarnya. Jadi spekulasi di kripto, saya nggak pakai bilang investasi. Mau jangka pendek, jangka panjang, kalau kita hanya nunggu harga, sebenarnya harga naik itu namanya spekulasi. Supaya kita mulai sekarang tahu what we are doing ya. We are not gambling. We are not investing, tapi we are speculating. Spekulasi di kripto ini memang luar biasa. Tahun lalu 8 kali lipat, tapi resikonya juga besar. Jadi hari ini saya mencoba seobjektif mungkin, tidak pro, tidak kontra, tidak manas-manasin, tapi juga nggak nakut-nakutin. Apa adanya dengan bahasa yang simple, mudah-mudahan bisa jelaskan apa adanya ya peluang di kripto ini. Nah, bicara trading. Jual beli yang kita tahu sekarang spekulasi karena orang trading hanya nunggu harga naik, nggak ada cash flow di situ. Dari mana sih orang itu bisa untung? Anda pernah pikir nggak ya? Dari mana uangnya kalau Anda naik 100%, 200% itu dari siapa duitnya? Kalau kita mikir, itu sebenarnya dari trader lain. Bayangkan ini ada sebuah sistem tertutup, sebuah market ya. Katakan ini bisa kripto, bisa kopi, bisa emas, apapun tapi sistemnya tertutup nih Bapak Ibu. Ada 4 orang ya, ada Alice, ada Bob, ada Cindy, dan ada Dennis. 4 orang ini sedang trading di sebuah ruangan tertutup ya. Mereka masing-masing bawa 250 juta rupiah, jadi total ada 1 miliar rupiah. Lalu mereka ciptakan, jangan mereka deh, 1 orang, si Dennis ini ciptakan 1 koin namanya STC ya, Samuel Tarigan Coin, STC. Wes, ya kan, keren ya. Lalu mereka trading di situ ya, ada 4 koin dan ada uang 1 miliar rupiah. Kalau sistem ini tertutup,
hari ini starting point-nya 1 miliar plus 4 koin, besok juga masih begitu. Secara total ya. 2 hari lagi masih begitu. Setahun lagi masih begitu. Artinya kekayaan total para trader ini nggak bertambah, nggak berkurang. Make sense ya? Orang ruangan tertutup, nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar. Berarti 1 miliar ini pindah-pindah tangan aja di antara mereka. Demikian juga koinnya. Ya. Dan yang membuat saya nggak terlalu fan sama trading, selain ini adalah zero sum, artinya zero sum ya, kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Karena uang yang menang berasal dari yang kalah. Karena totalnya nggak bertambah nih, 1 miliar. Jadi kalau katakan si Alice ini terakhir dapat 500 juta, awalnya kan 250 juta. 250 juta keuntungan si Alice pasti berasal dari salah satu atau dari gabungan 3 orang ini. That's for sure. Nggak ada cara lain. Jadi ini zero sum game number 1. Number 2, kesimpulan kita ini nggak bisa yang menang dia lagi, dan dia lagi. Kenapa? Karena kalau yang menang satu orang terus, maka yang lain nggak mau main lagi, kapok. Yang kedua, uangnya udah habis, sehingga nggak ada lawan trading. That's what happens in zero sum game. Jadi kalau ini zero sum game, ini nggak bisa bertahan lama, ya. Dan Anda nggak bisa menang terus di permainan kayak gini. Kecuali seperti ini. Ada Elon Musk, si E ini, ya. Mungkin gambarnya Elon Musk. Tiba-tiba dia tertarik game ini dan dia bawa uang 2 miliar, dia ikutan trading di dalam. Somehow setelah dia main di dalam, dia kalah, Bapak Ibu. Dia kalah dan dia kapok, uang dia tinggal 1 miliar, dia keluar, dia bilang saya nggak ikutan lagi deh, cabut. Dan apa yang terjadi? Artinya dia sudah menyumbangkan uang 1 miliar ke dalam sistem ini, ke dalam market ini. Dia keluar ya, dia kapok. Berarti dia datang dengan 2, keluar 1, nyumbang 1. Berarti di dalam ini ada tambahan 1 nih. Ada tambahan 1. Sehingga tadinya awalnya 1 miliar, kekayaan di dalam sekarang jadi 2 miliar. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang di dalam? Kalau katakan itu dipukul rata, bagi rata, mereka semua merasa tambah kaya dan menjadi orang sukses. Padahal ini berasal dari orang yang nganterin duit ke dalam. Jadi, that's why keuntungan kita itu hanya berasal dari money inflow dari market lain, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita punya market lain, itulah yang menyumbangkan aset atau kekayaan atau pertambahan kekayaan di sistem ini. Sementara uangnya masuk, ada uang masuk lebih banyak daripada yang keluar, maka ini berasa tambah kaya. Tidak semuanya loh, bisa saja yang satu lebih kaya daripada yang lain ya, karena terjadi trading di dalam. Tapi kalau nggak ada lagi money inflow, maka itu hanya muter-muter di dalam. Dan lebih parah kalau terjadi outflow, yaitu orang udah nggak mau lagi main ini, udah pada keluar, berarti semuanya on average tambah miskin. Waduh, ya. Itu yang terjadi dalam semua pasar spekulasi. Jadi be careful, ini beda sekali dengan investasi di saham yang kadang-kadang orang trading. Saya jelaskan dulu saham bedanya apa ya? Sebelum ke saham nih ya. Jadi ini sekali lagi ini mirip gambar balon yang dipompa, ada udara masuk, itu uang masuk dan bisa keluar juga selama yang pompa lebih banyak. Pumping istilahnya ya. Persis nanti kalau Bapak Ibu mulai belajar Bitcoin dan teman-temannya, orang bilang pumping, mompa, masuk ya. Kalau keluar disebutnya dumping, keluar. Ya, jadi selama yang pumping lebih banyak daripada yang dumping, ya ini berasa tambah kaya lah di dalam ini ya. Tapi until when we don't know. Lanjut. Kalau saham bedanya gimana? Kembali ke contoh tadi ya, Alice sama si Bob, sama si Cindy dan Dennis, mereka punya uang sama 1 miliar, but kali ini mereka nggak mau bikin trading koin, tapi mereka beli saham ya. Mereka beli saham, mereka bagi 4, mereka bikin usaha. Mereka bikin usaha. Saham itu adalah tanda memiliki sebuah usaha, sebuah perusahaan. Dan mereka putuskan bikin restoran. Dan ini pukul rata masing-masing 250 juta gitu. Ya. Lalu mereka kelola, mereka hire orang menjalankan bisnis ini, dan setelah 10 tahun ini hebat. 10 tahun ternyata cabangnya jadi 10 cabang dan 10 kali lebih besar daripada semula itu perusahaannya. So, valuasinya yang semula hanya 1 miliar, sekarang udah jadi 10 miliar. Dan mereka semua on average tambah kaya. Pertanyaan saya, apakah ini dari pumping, ada yang ngantar duit ke dalam? Nggak ada, ini nggak ada injection duit. Tapi kenapa nilai kekayaan di dalam naik? Kenapa nilai saham mereka naik? Karena bisnisnya nilainya naik. Kenapa bisnisnya naik? Karena ini menerima keuntungan dari operation mereka. Mereka bikin produk yang menjawab kebutuhan orang, sehingga orang mau bayar ke perusahaan ini dengan sukarela, dengan senang hati membeli produk mereka.
katakan ini Apple atau apapun ya, perusahaan jadi gede banget, saham mereka naik tanpa terjadi trading apapun di situ. Ya. Jadi itu bedanya trading komoditi dan trading saham. Nah, kalau Anda trading saham dalam jangka dekat belum jadi banyak nih tokonya. Ya, hari ini masih satu, ya besok mungkin masih satu, minggu depan masih satu. Tapi Anda udah jual beli aktif ya. Sementara nilai perusahaannya belum naik. Saya jelaskan ini di video saya yang baru mau launching ya. Tadi pagi baru launching. Bapak Ibu nanti boleh subscribe tolong ya. Kalau mau tertarik yang gini-gini, saya jelasin dengan detail pelan-pelan. Tapi kali ini kita agak lari-lari karena topiknya agak banyak. Jadi gitu ya, kenapa saya memilih untuk tidak menjadi yang aktif trading. By the way, saya juga ikut partisipasi di Bitcoin. Saya juga coba Ripple gitu ya, yang lain-lain. Tapi saya lebih pada hodl katanya ya, bukan holding ya. Karena pernah ada orang salah ketik ya di dunia kripto ini, holding jadi hodl, dan akhirnya jadi bahasa baku orang-orang ini ya. Orang-orang pemain kripto mereka sebutnya hodl. Nah, ada 3 sebab kenapa saya nggak mau jadi day trading. Day trading itu apa ya? Day trading itu beli pagi jual siang, beli siang jual sore, beli sore jual malam, dan seterusnya ya, sampai pasarnya tutup gitu ya. Itu day trading. Kalau beli saham dari jam 9 pagi sampai sore tutup jam 3:30, dia di market terus tuh jual beli. Mudah-mudahan bisa untung berkali-kali. Nomor 1 alasannya karena itu bisa memberikan simptom pertama ya. Stage 1 masalahnya adalah istri saya bisa nanya. Katanya mau day trading, tapi ini udah jam 11 malam masih trading juga. Kenapa? Karena kripto kan nggak ada tutupnya, memang 24 jam. Nah, ini saya hindarin ya. Stage 1 nanti istri ngambek ya. Jadi Bapak Ibu yang mau mulai aktif trading coba mikir dulu. Nah, stage 2. I've decided to hang in for the long term katanya ya. Saya mau long term. Mungkin maybe even all day. Wah, ini udah parah ya. Biasanya day trader itu manteng di depan komputer tuh, chartnya ada chart yang 1 jam-jaman ya, setiap jam udah update. Kemudian ada lagi yang 15 menit, ada yang 5 menit, ada yang 1 menitan. Bayangkan nggak boleh ke toilet itu. Ya, jadi orang-orang yang begini merasa kalau nyimpen Bitcoin, nyimpen Ripple 1 hari itu udah lama banget. Ya, nah itu saya nanti nggak mau hidup tegang kayak gitu ya. Berarti ke toilet aja kayak udah lama banget gitu. Nah, stage 3 ini paling parah. Saya hindari banget kalau nanti istri saya satu kali nanya gini, how did your big investment go, dear? Gimana nih say, investasi kamu yang katanya gede itu di Bitcoin? Saya nanti nggak bisa jawab, takutnya baju juga udah nggak punya, ya tinggal pakai dasi doang, ya karena udah semuanya hilang di day trading. Tanpa mengurangi respect saya terhadap teman-teman yang suka day trade, ya. Tapi that's me. Saya punya alasan, saya sudah jelaskan kenapa saya nggak terlalu fans sama day trade. Saya lebih banyak apa istilahnya ya, long term, pilih yang benar karena alasannya kuat secara fundamental. Tapi sekali lagi semua orang boleh punya pilihan ya, dan ada resikonya, kita tanggung sama-sama kan. Baik, itu that's me, dan saya mau kita langsung masuk ke blockchain karena ini menjadi fondasi dari kripto. Saya silakan berikan waktu kepada Ibu Inge Martina ya untuk take over dari sini. Silakan Bu Inge. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Dan saudara-saudara sekalian, selamat datang kepada webinar ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara sekilas mengenai blockchain, di mana blockchain ini adalah teknologi yang dipakai di balik semua cryptocurrency. Nah, apa itu blockchain? Blockchain itu sebetulnya adalah database. Jadi database itu adalah menyimpan data, gitu kira-kira ya. Tetapi ini beda dengan database yang biasa. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Nah, dari namanya kita tahu bahwa dia adalah blok. Berarti dia disimpan dalam blok-blok-blok dan ada chain-nya, berarti dirangkai. Satu blok dengan blok lain itu dirangkai. Bagaimana ngerangkainya? Ngerangkainya itu adalah dalam urutan kronologis. Jadi yang pertama, berikutnya yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, apa isi blok itu? Nah, karena database itu bisa berisi berbagai macam data. Berbagai macam informasi bisa disimpan di sana. Nah, di dalam blockchain ini isinya adalah buku besar atau ledger untuk transaksi. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran daripada blockchain. Anda lihat di situ ada blok 1, blok 2, blok 3 dan ada kaitnya. Jadi blok 1 ada kaitnya ke blok 2, berikutnya ada blok 3. Nah, masing-masing blok itu berisi transaksi-transaksi yang kuning itu. Jadi setiap blok itu ada isinya transaksi banyak gitu. Jadi beberapa transaksi akan digabungkan menjadi satu blok, kemudian dirangkai ke dalam blockchain yang sudah ada.
Kira-kira begitu. Sehingga blockchain itu adalah blok berantai, ya. Selanjutnya, sifat blockchain yang lain adalah terdesentralisasi dan terdistribusi. Apa itu? Terdesentralisasi itu lawan dari centralized. Yang gambar yang di kiri itu centralized, itu berarti ada satu node utama gitu ya. Nah, sekarang kalau di blockchain itu nggak ada. Semuanya itu levelnya sama. Semuanya levelnya sama. Jadi tidak ada yang menjadi bosnya gitu, nggak ada. Nah, kalau centralized itu contohnya adalah kalau misalnya suatu bank punya jaringan komputer, itu dia pasti centralized, dia punya server utamanya. Nah, apa bedanya? Sekarang yang decentralized tidak ada server utamanya, semua sama rata. Ya. Nah, yang pertama adalah robust. Jadi artinya kalau misalnya kita pernah ke bank, servernya mati, kita nggak bisa transaksi. Yang ini nggak bisa. Ini beda, nggak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada yang utama, server utama nggak ada. Semua kalau satu mati, yang lain ada backup-nya. Karena semua levelnya sama. Kemudian blockchain ini adalah open source. Jadi siapa aja boleh mengembangkan program, jadi terbuka gitu, open source ya. Kemudian yang berikutnya adalah uncensorable. Ya. Uncensorable, jadi nggak bisa dihack. Kenapa? Karena datanya terkopi ke semua komputer yang ada, ke semua node yang ada. Jadi kalau misalnya satu dihack, yang lain kan masih ada backupnya. Ya, begitu sekilas mengenai teknologi blockchain. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh beberapa aplikasi blockchain. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara hanya tahu bahwa blockchain itu untuk cryptocurrency, tetapi ternyata tidak. Nah, saya sudah mengikuti eksekutif program dari MIT mengenai blockchain, teknologi, business innovation, dan application. Saya akan menjelaskan beberapa. Secara detailnya, pada kesempatan yang lain, kami akan mengadakan webinar khusus untuk menjelaskan aplikasi-aplikasi blockchain. Pasti ini menarik. Jadi bukan hanya untuk kripto saja. Yang pertama itu adalah KIN. Nah, kira-kira begini. Kalau misalnya kita masuk ke satu Instagram seseorang gitu ya, kemudian kita nge-like, ya udah nge-like. Tetapi di dalam KIN ini, kalau misalnya kita nge-like Instagram seseorang atau nge-like produk seseorang, nah yang punya produk itu bisa memberikan reward kepada kita, artinya memberikan bonus kepada kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah MyChainAs. MyChainAs itu adalah the decentralized art gallery. Jadi karya-karya seni, misalnya, kalau lelang itu pasti lewat balai lelang saat ini. Nah, itu fee-nya besar. Nah, di sini adalah suatu platform yang memungkinkan karya-karya seni itu dijual tanpa melalui perantara. Jadi blockchain itu intinya tanpa melalui perantara. Jadi langsung pembeli dengan penjual ketemu langsung jual. Sehingga fee-nya boleh dibilang hampir tidak ada. Ya. Nah, kemudian di dalam MyChainAs ini juga bisa begini. Jadi karya seni itu bisa dianggap sebagai saham. Katakanlah, bukan saya memiliki satu karya seni ini 100%. Tidak. Saya boleh memiliki 50%. Atau saya memiliki 50%, saya jual ke si A 50%, saya jual ke si B 50%. Jadi kepemilikannya dua orang. Nanti yang pemilik berikutnya bisa juga untuk menjual ke orang lain. Gitu. Jadi seperti share, ada sahamnya. Gitu. Lalu yang terkenal sekarang adalah NFT, non-fungible token. Jadi ini adalah untuk aset-aset yang digital. Jadi dalam non-fungible token itu adalah kalau saya mempunyai aset digital berupa karya digital atau yang ada di game-game seperti itu, saya bisa jual ke orang lain. Kemudian pada saat dijual, pemilik aslinya bisa mendapatkan reward juga, bisa mendapatkan share juga, mendapatkan reward. Nah, seperti itu. Ya. Lalu berikutnya, Ambrosus. Ambrosus adalah untuk rantai pasok makanan. Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya saya pernah nggak mikir begini, kalau saya memberi suatu apel di supermarket, kemudian ada labelnya, angka yang 4 berapa-berapa atau 9 berapa-berapa gitu ya. Nah, itu kan masing-masing punya arti.
Tetapi kita yakin nggak kalau dia bilang bahwa ini produknya itu ada bukan transgenik gitu ya, transgenetik atau yang organik gitu. Gimana kita percaya bahwa itu benar-benar organik? Orang itu cuma ditempelin aja ininya, stikernya. Nah, di dalam Ambrosius ini, ekosistem ini, kalau di dalam Ambrosius ini, kita bisa tahu suatu produk ini ditanam di mana, lalu dipanen tanggal berapa, kemudian masuk ke supplier yang mana, kemudian dikirim kemana pada tanggal berapa, sampai di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa ngecek semuanya itu. Ya, oke. Itu hanya dimungkinkan kalau ada blockchain ini. Nah, lalu berikutnya itu adalah BIP Now. Share your skill. Jadi kalau misalnya ada platform yang sudah ada itu adalah freelance ya, kita bisa mencari freelance di platform tersebut. Ini kira-kira mirip seperti itu. Cuma di sini di dalam BIP Now ini karena pakai teknologi blockchain tidak ada middleman. Middleman itu artinya kayak misalnya kalau kita kirim uang dari si A ke si B lewat bank, bank itu middleman. Dan kita bayar fee kepada bank itu. Tetapi kalau kita masuk ke freelance website freelance juga sama. Website freelance itu sebagai middleman, ya. Nah, di dalam BIP Now ini langsung kita punya talenta apa atau kita punya kemampuan mengajarin masak gitu ya. Kita masuk ke situ. Nanti siapa yang tertarik dengan kemampuan kita langsung kita terjadi transaksi. Kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah sekilas mengenai aplikasi blockchain, dan sekali lagi pada kesempatan yang lain kita akan membahas secara khusus untuk aplikasi blockchain ini. Kita memanfaatkan blockchain untuk bisnis yang benar, bisnis real, bisnis nyata, bukan bisnis kripto. Demikian saja uraian singkat saya. Terima kasih Pak Sam, silakan. Ya, makasih Bu Inge. Ya, jadi kalau kita dalami ini menarik sekali karena kayak Kin tadi, kalau saya dengar ya, orang mau terimain barang Gojek, kita nggak ada orang di rumah, bisa nyuruh tetangga, lalu kita kasih token langsung. Ini tip ya. Ini metode menarik nih. Nanti saya di kelas di THB kayaknya kita mau terapkan Bu, yang nilainya tinggi saya kasih token langsung ya, pakai Kin. Makasih. Jadi itu sekilas blockchain ya, database yang berurutan, timestamp. Kemudian kita akan masuk ke dalam sedikit tentang ada apa sih di dalamnya, karena itu mau nggak mau harus kita pelajari. Ini terkait dengan masa depan kripto. Jadi kalau kita nggak sampai membahas agak teknis sedikit, mohon maaf bagi yang nggak suka teknis, tapi ini harus agak teknis sedikit. Karena kalau kita nggak bahas ke situ kita nggak tahu bedanya, ya. Dan ini ada pakarnya dari Tokyo Tech nih, Pak McLaurin Hutagalung. Ini udah orang yang paling tepat, ahli yang begini-begini ya, math. Beliau juga dulu dari elektro dulu, ITB ya. Oke. Silakan Pak. Oke. Ya, jadi yang bisa membuat tadi blockchain itu aman ada namanya hash ya. Hash itu seperti sidik jari. Jadi yang penting kita tahu adalah kenapa kita perlu belajar hash ini, karena hash ini menjadi tulang punggung dari blockchain tersebut ya. Jadi tadi setiap blok memiliki kita sebut sital atau disingkat hash ya, istilahnya hash. Bagaimana hash ini bekerja? Misalnya kita punya teks Fox nih, contohnya ya. Lalu kita berikan kepada suatu program kecil, nah kita sebut hash function, di mana akan menghasilkan panjang data yang fix, dalam hal ini 8 digit, yang kita sebut hash sum ya. Jadi kalau tadi Fox, hasil hash-nya adalah DFCD 3454. Salah satu karakteristik dari hash function ini adalah berapa panjang pun karakter atau teks yang kita berikan, outputnya akan tetap 8 digit untuk kasus yang ini ya. Nah, contohnya ini di sini kita the red fox runs across the ice, hasilnya 52ED879E. Nah, satu lagi karakteristik yang penting adalah jika kita rubah teksnya ya sedikit saja, dalam hal ini contohnya ini kita berikan dari runs jadi walks ya, hash functionnya tetap sama 8 digit panjangnya, tapi lihat baik huruf dan angkanya beda jauh ya, kita nggak bisa lihat polanya gitu. Nah, dengan demikian data-datanya ini kalau ada yang dirubah kita bisa langsung tahu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan hash ini dalam blockchain ya.
Di sini kita lihat ada 3 blok, kita lihat fokus ke blok 11. Di blok 11 ini, tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Inge, ada transaksi-transaksi yang dicatat. Nah, dalam contohnya ini TX0, TX1, TX2, dan TX3. Masing-masing transaksi ini akan diberikan hash-nya, terus hash tree, ya ini pohon hash kita sebutnya, sampai di ujungnya nih, kita sebut TX root, akarnya. Data hash tersebut akan digabungkan dengan hash dari blok sebelumnya, dari blok 10, ditambah dengan data timestamp, kapan transaksi-transaksi tersebut dicatat, dan ditambah istilah nonce. Nah, nanti sebentar saya akan bicara tentang nonce untuk menghasilkan hash secara khusus blok 11 yang akan ditransfer ke blok 12. Nah, nonce ini perannya apa? Nonce ini ya, number only used once. Perannya adalah untuk memberikan seperti cap ya, atau stempel bahwa data ini udah valid, udah sah gitu. Cara kerjanya adalah memastikan hasil hash dari setiap blok memiliki leading zeros. Misalnya kalau kita ngomong hash-nya 256 karakter panjangnya, maka misalnya 17 karakter yang pertama itu harus 0 semuanya. Nah, sehingga kalau hasilnya seperti itu maka diterima sama blok 12 dan begitu seterusnya. Ke blok 13, 14 dan seterusnya. Nah, kenapa ini penting? Perhatikan, kalau kita mengganti misalnya satu data aja di TX0 nih kan, misalnya kita ganti nih, kita rubah. Yang tadinya saya bilang saya transfer dana $50 ke Pak Amin misalnya. Saya mau rubah jadi saya yang terima dana misalnya. Nah, tentu hasil hash-nya akan berubah. Hasil hash yang berubah akan merubah sidik jari digital hash di blok 11. Untuk mencurangi ini, maka si yang melakukan kecurangan ini harus merubah mencari nonce ya, nonce dari setiap blok. Baik di blok 11, blok 12, blok 13 dan seterusnya. Sehingga hasil hash-nya itu sesuai dengan kriteria tadi. Ada banyak leading zeros di depannya. Dan tentu itu sangat tidak mungkin karena untuk mencari nonce ini butuh sumber daya komputasi yang besar. Apalagi ditambah dengan blockchain ini tadi sudah disebutkan terdistribusi. Artinya, yang menyimpan data blok 10, 11, 12 itu tidak hanya satu komputer atau satu server, tapi banyak komputer di seluruh dunia. Tidak ada yang punya satu otoritas, karena desentralisasi, tadi sudah disampaikan, sehingga semua pengguna secara kolektif memegang kendali. Ya. Jadi tidak bisa dicurangi, karena apa? Karena tadi, kalau mau dicurangi, harus langsung merubah banyak komputer secara bersamaan waktunya. Sehingga blockchain yang terdesentralisasi tersebut immutable atau tidak dapat diubah. Nah, dalam hal Bitcoin yang sebentar lagi akan dibahas oleh Dr. Sam nih, berarti bahwa transaksi itu dicatat secara permanen dan dapat dilihat oleh siapa saja. Nah, silakan Pak Sam untuk melanjutkan ke Bitcoin-nya, Pak. Terima kasih, Pak Mek. Ya, jadi hash. Bapak Ibu akan sering dengar hash. Ini kayak masuk rabbit hole istilahnya ya, kayak masuk ke sarang kelinci. Saya belum pernah masuk. Tapi katanya banyak lorong-lorong ya. Kita mungkin bagi yang udah berkali-kali dengar ini udah biasa. Tapi kan di sini yang datang macam-macam. Jadi hash itu adalah seperti stempel yang saya mundur sedikit ya. Memberikan tanda leading zeros ya. Jadi nah, jadi kalau kita udah punya transaksi, kita masukin hash function, itu nggak harus 8 ya, tapi bisa banyak sekali ya, bisa 256. Sekarang kita punya protokol yang dipakai itu SHA-256. Sorry sebentar. Betul, Pak. SHA-256 itu isinya 256 karakter hash yang harus dipastikan depannya 0. Ya, dengan nonce ini. Jadi kalau digabung dengan angka nonce ini, maka ini akan menjadi hash khusus yang depannya 0. Itu artinya sudah distempel, sudah ketemu kuncinya, stempelnya yang cocok buat data ini gitu. Jadi kalau datanya beda lagi, ya nonce-nya beda lagi untuk menghasilkan depannya 0. Gitu. Ya, jadi seperti stempel. Jadi kalau satu orang udah nemu nonce-nya, maka itu hanya angka itu yang bisa membuat seluruh hash ini kalau digabung dengan nonce ini jadi hash blok 11 yang depannya 0. Oke? Nah, itu penting ya kita ngerti sedikit karena ini ada hubungan dengan masa depan dengan kripto. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Jadi blockchain nggak bisa diubah atau immutable. Kemudian kita lanjut
Nah, untuk Bitcoin kayak apa? Saya bikin transaksi simpelnya ya. Kalau saya transfer kepada seseorang, maka apa yang terjadi? Transaksi tersebut di broadcast ke banyak nodes ya, ke banyak komputer, ke banyak partisipan dari network Bitcoin ini. Kemudian mereka mencari nonce tadi, mencari angka yang kalau digabung menghasilkan hash yang depannya 0 ya. Jumlah berapa harus nolnya itu berubah-ubah. Kadang-kadang 60 digit, 30 digit, 17 digit. Jadi tergantung sudah diprogram begitu. Jadi sampai ketemu hashnya. Ketika seorang udah ketemu hashnya, berarti itu sudah siap di-stempel, dikunci angkanya. Karena nonce-nya udah ketemu kan. Lalu disimpan di dalam blok bersama transaksi lain. Karena dicatat nggak satu persatu, disimpan di dalam sebuah blok banyak transaksi. Lalu setelah itu blok itu nanti digabungkan dengan blok lain dan transaksi komplit. Itu garis besarnya. Detailnya seperti ini ya. Sedikit agak detail tapi kita harus masuk ke situ sedikit ya. Jadi misalnya ini Rob mau ngirim ke Laura ya Bitcoin. Maka apa yang terjadi? Dia buka walletnya. Nanti kita bicara wallet juga ya. Dia kirim, dia scan alamatnya. Jadi ada namanya Bitcoin address. Itu adalah public key sebenarnya ya. Jadi si Laura itu akan kasih tahu kalau mau kirim uang ke saya ke sini, mirip nomor account lah kayak alamat email. Dia kirim ke situ, dia buka, dia keisi mau berapa Bitcoin, dia kirim. Nah, itu adalah sebuah instruksi yang adalah sebuah baris data dalam ledger kita. Rob mau ngirim 1 Bitcoin atau setengah Bitcoin ke Laura. Itu sebuah instruksi, ya. Dan tentu dia harus sudah punya Bitcoin dulu kan. Nah, lalu mesin akan pertama-tama melakukan validasi dengan memberikan signature, digital signature. Memastikan semua orang tahu bahwa instruksi tadi memang berasal dari Rob karena ada tanda tangan digitalnya. Nah, itu keamanan pertama ya. Lalu setelah itu di-broadcast, dipropagasi ke semua nodes ya. Peserta Bitcoin ini dapat informasi ada transaksi ini loh. Disiarkan gitu. Lalu semua nodes-nodes itu, oh ya, sedikit informasi, proses ini sampai ke sini tuh udah 10 detik ya. Untuk propagasinya aja 10 detik, agak lama tuh ya, supaya semua denger gitu, semua nodes. Lalu, miners ini ya, para penambang Bitcoin itu, orang-orang yang memvalidasi atau yang mengunci data-data ke dalam blok, itu mulai cari nonce ya, mulai cari hash khusus yang depannya 0 tadi. Ya, mereka melakukannya dengan cara apa? Dengan trial and error. Jadi mesinnya punya algoritma mencoba-coba sampai ketemu gitu angka yang menghasilkan leading zeros nih. Hash yang panjang 256 karakter, 256 karakter depannya itu harus 0 semua. By the way, ini angkanya juga bukan 0 sampai 9, Bapak Ibu pakai heksadesimal. Jadi lebih banyak lagi kemungkinannya. Ya, almost nggak akan pernah penuh gitu ya hashnya. Lalu itu yang disebut proses mining. Jadi komputer-komputer mencari stempel yang mengunci data yang sudah dalam satu blok tadi. Terkunci. Lalu seorang yang menemukan, tentu di antara semua yang competing sedang bertanding ya, menemukan lebih dulu nonce-nya tadi, maka itu dikatakan dia sudah memecahkan the proof of work. Dia sudah melakukan tugasnya, memecahkan tugas komputasi tadi, dan katakan dia bilang saya sudah ketemu kuncinya, saya sudah ketemu stempelnya, karena stempel itu tadi sekali lagi unik untuk data itu saja. Begitu datanya diganti sedikit saja, stempelnya ganti lagi gitu ya. Nah, dia broadcast ke semua orang dan yang lain, node-node lain, nodes yang lain itu bisa memverifikasi, oh ya benar, itu cocok stempelnya. Nah, ini uniknya protokolnya adalah mencari nonce-nya itu susah banget, tapi memverifikasi sebentar banget. Oh itu udah benar, udah 0 semua. Cuma gitu doang. Tapi untuk mencari angka yang dikombinasikan menghasilkan hash 0 tadi itu susah banget ya. Jadi dengan cepat ini sudah terverifikasi oleh nodes lain dan akhirnya dicatat ya, dikonfirmasi kepada Laura dan itulah akhir transaksi bisa dicatat dan dikunci ke dalam di chain ke blok yang sebelumnya sudah dianggap baku sebelumnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan dikopikan. Jadi semua orang punya salinan blok baru tadi. Semua node itu punya salinan blok yang baru tadi. Kurang lebih begitu ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kita nggak perlu sentral lagi. Tadi katakan kalau saya ngirim uang ke istri saya nggak perlu BCA di tengah-tengah. Saya bisa seperti ngirim WA langsung saja. Karena semua orang punya catatan, semuanya tahu saldonya berapa dan uangnya kemana saja. Semua punya kopinya. Jadi kita nggak perlu sentral lagi. Dan ini breakthrough ya. Ini sebuah terobosan yang luar biasa karena
bayangkan kalau yang di tengah ini BPN ya, Badan Pertanahan Negara, daripada sertifikat double-double. Ya udah, kita kalau jual beli tanah catat aja rame-rame deh. Ya, zaman dulu saya ngobrol sama papa saya usia 80 di kampung itu kayak gitu katanya. Common ledger ya. Catat rame-rame aja. Ini tanahnya si Mas ini, si Bapak itu. Semua orang tahu dan semua orang punya catatan. Kurang lebih gitu. Cuma ini versi digital. Ya, jadi kita nggak perlu ada Pak RT, ada Pak Lurah untuk mengesahkan. Nggak perlu ada BPN, nggak perlu ada orang di tengah. Ngirim uang, semua orang tahu uang saya tinggal berapa dan seterusnya. Jadi ini yang disebut decentralized. Ya, dan distributed. Aman dan seterusnya. Oke, kalau tadi Bu Inge bicara karya digital, bisa jual beli langsung tanpa perantara, maka dengan kata lain, apapun yang selama ini ada perantaranya bisa dihilangkan dengan teknologi ini, apapun, ya. Nah, jadi kita tadi udah bahas sedikit Bitcoin mining, saya akan akhiri penjelasan tentang blockchain ini dengan khususnya proses Bitcoin mining karena ini menentukan masa depan kripto, ya. Nah, Bitcoin mining tadi sudah dijelaskan, ini adalah sebuah proses yang menghasilkan Bitcoin baru sebagai reward, hadiah, ya. Tadi saya lupa cerita. Siapa yang menemukan non-study, yang menemukan stempel tadi, pertama dialah yang dapat hadiah berupa Bitcoin baru. Jadi ini adalah bagian dari proses validasi transaksi, sekaligus bagian proses penerbitan koin baru, yang adalah hadiah kepada pihak yang sudah memecahkan masalah itu tadi ya, stempel tadi. Jadi komputer yang sudah melakukan proof of work, dia akan mendapatkan Bitcoin dan itu membutuhkan komputasi yang rumit ya. Dan biasanya sekarang menggunakan graphical GPU dari komputer ya, karena itu lebih bagus digunakan, lebih cocok daripada CPU. Nah, khusus Bitcoin ini mereka merilis setiap 210.000 blok, kira-kira 4 tahun sekali, itu hadiahnya dikurangi. Awalnya tadinya 50 Bitcoin untuk setiap blok, kemudian menjadi 25, menjadi 12,5 dan menjadi 6,25 blok. Hari ini berlaku 6,25 koin per blok, ya. Satu blok isinya banyak transaksi begitu, ya. Dan proses ini nggak cepat ya. Menemukan hash ini sekarang untuk satu blok itu kira-kira 10 menit. Kalau tadi 10 detik propagasinya, tapi untuk memvalidasinya sampai ketemu non-study itu butuh kira-kira 10 menit per blok. Jadi ini nggak proses yang instan, ya. Tapi kalau dipikir-pikir ini jauh lebih cepat daripada proses yang ada kita sekarang. Kalau ngirim uang ke luar negeri, gitu ya. Coba Anda ngirim ke Afrika uang atau ke Argentina itu bisa berhari-hari, bisa berjam-jam, ya. Kalau ini 10 menit beres. Nah, ini contoh proses miners, ya. Mesin yang mereka pakai besar-besar dan membutuhkan energi yang sangat besar. Hari ini seluruh listrik yang diperkirakan dipakai oleh network Bitcoin ini melebihi listrik yang digunakan oleh Venezuela atau Argentina bahkan. Ini nggak main-main ya. Dan miners harus mendapatkan akses kepada listrik yang murah, harus di bawah 3 sen per kWh ya, per kilowatt hour. Kalau di Indonesia 1.400 masih masuk deh ya, masih bisa untung. Masalahnya komputer yang gede gini mahal. Jadi muncullah ide para miner-miner kecil itu bergabung menjadi pools, mining pools. Mereka bergabung dan bagi rata, bikin kooperasi, kolaborasi gitu. Problemnya ketika mereka menggabungkan hashing power ini, terjadi lagi konsentrasi. Yang tadinya maksudnya terdesentralisasi malah jadi terkonsentrasi lagi. Ini contohnya. Miner terbesar itu kurang lebih di sini. Ya, di perusahaan-perusahaan yang di BTC Coin, Antpool, hanya beberapa perusahaan yang raksasa yang menggunakan hashing power begitu besar dan menguasai ini, dan ini menimbulkan bahaya. Kenapa? Kalau sampai satu grup atau satu pihak menguasai lebih dari 51% hashing power, maka dia bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah di network ini. Jadi dengan kata lain dia punya kemampuan mencatat apapun dan dia bilang itu versi yang benar karena dia mayoritas, ya. Dan yang orang-orang yang nggak setuju tentang masa depan Bitcoin ini bagus, mereka bilang coba lihat mereka ini ada di mana? China, di mana? Di Rusia, di mana lagi? Di Iran. Ini bukan negara-negara yang punya reputasi demokrasi yang baik dan yang punya itikat baik di memajukan dunia ini gitu, kurang lebih ya, tuduhan dari di Amerika lah seperti itu. Jadi ini perlu saya angkat karena orang yang udah semangat beli
Bitcoin gitu ya, harus tahu ini belum tentu kejadian juga. Kalau ini sampai terjadi ada yang 51% ini bergabung ya bisa-bisa aja, walaupun ya sampai hari ini belum ada tanda-tanda mereka akan melakukan itu ya. Dan saya sendiri bullish, saya sendiri optimis. Kenapa saya tetap punya koin ya? Karena menurut saya kemungkinan itu bisa tapi nggak besar. Kemudian kita akan akhiri, jadi saya simpulkan blockchain apa? Data disimpan dalam blok, ledger transaksi keuangan ya, disimpan dalam ledger yang disimpan dalam blok berantai, lalu di-copy di banyak tempat, didistribusikan, jadi nggak bisa dipalsukan. Kalau mau palsukan satu, palsukan semua. Kalau palsukan blok nomor 10, maka dari 10 sampai blok ke 100 sampai ke 1000 semua harus diedit lagi. Itu nggak mungkin aja. Dan terjadi konfirmasi yang melakukan proof of work ya, memberikan stempel tadi, itu namanya telah melakukan kerja. Buktinya apa? Dia bisa kasih lihat hash-nya udah depannya 0 semua. Dia yang menemukan itu mendapatkan block reward. Jadi itu garis besar dari blockchain. Ya, mudah-mudahan secara highlight cukup jelas gitu ya. Baik, saya serahkan kepada Ibu Dr. Laura setelah ini karena Ibu Dr. Laura mau menjelaskan tentang sebuah channel YouTube baru dan juga komunitas yang mudah-mudahan bisa menjawab dengan lebih detail kehausan informasi dan juga nanti ada kesempatan tanya jawab yang mungkin sore ini agak terbatas. Silakan Bu Laura. Terima kasih Pak Samuel. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waduh, senang sekali ya. Jadi semakin memanas suasana, mempelajari sesuatu yang saat ini sudah menjadi gaya hidup kita ya, beralih dari dunia tradisional ke dunia digital. Nah, Bapak Ibu, mengingat minat investasi ini semakin luas, saya hari ini ingin memperkenalkan ada 2 hal baru yang ITHB bikin, yaitu yang pertama kita bikin YouTube channel nih. Ya, YouTube channel ini membahas berbagai topik seputar investasi dan bagaimana kita menuju kebebasan finansial. Seperti saya ada beberapa video tentang saham, apa bedanya dengan properti dan komoditas, kalau investasi lebih untung yang mana gitu ya. Terus bagaimana perdagangan aktif dan investasi pasif ya, diversifikasi itu apa sih? Bagaimana memulai sebuah bisnis. Lalu kalau saya cuma punya dana 1 juta, 10 juta, 100 juta, 100 miliar, 10 miliar, mau lebih baik saya kemana ini, gitu ya. Dan bahkan bagaimana membangun hubungan dengan bank dan dengan bank gitu ya, secara financing harus ngapain lagi. Bahkan banyak topik-topik menarik lainnya. Nah, ini ada beberapa cuplikan video nih di channel-channel tersebut. Mari kita coba lihat dulu ya sebentar. Hai, selamat datang kembali di program Smart Investing bersama saya, Sam. Kali ini kita mau membahas satu pertanyaan yang besar, yaitu apakah active trading, yaitu jual beli secara aktif, itu bisa memberikan keuntungan hasil yang positif dalam jangka panjang. Dia beli tadi 100, dia jual 200, berarti BNI untung 100. Dengan kata lain ya, teman-teman, keuntungan Ane dan Beni masing-masing 100 ini berasal dari ruginya Cecil. Jual beli saham tuh kayak gini nggak sih? Nah, kita belum bahas yang saham ya, tapi terima kasih untuk perhatiannya. Please subscribe untuk pastikan Anda nggak ketinggalan episode berikutnya. Oke, in the meantime, happy smart investing. Nah, itu kira-kira video-video yang tentunya akan sangat memberikan kita informasi-informasi yang ilmiah dan kebenarannya pasti terbukti ya, karena kita tidak membahas dari sudut pandang yang salah seperti itu. Silakan Anda kunjungi channel Belajar Cerdas bersama Dr. Sam dengan program Smart Investing ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, nah yang kedua nih, saya ingin memperkenalkan juga kami membangun sebuah komunitas namanya Harapan Bangsa Smart Investors ya. Komunitas ini akan mengundang Bapak Ibu semuanya, baik pemula, praktisi, ekspertis dan sebagainya untuk join bersama-sama. Lalu kita akan membahas berbagai topik-topik mengenai investasi tersebut. Jadi kalau nonton video kadang-kadang kita belum jelas gitu ya. Lalu kalau di sini kita akan diskusi via Zoom secara berkala gitu ya, dengan para pakar, para praktisi akan dihadirkan juga di situ. Dan kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk langsung saja registrasi di link yang sudah kami sediakan, yang ada di chat juga, di chatboard juga ya. Nah, silakan bergabung.
Nah, salah satu yang sudah dilakukan nih oleh komunitas Harapan Bangsa Smart Investor adalah kami sedang punya proyek untuk melakukan penelitian dalam bidang investasi nih. Nama proyeknya LQ45. Nah, saya mau mengundang salah satu peserta LQ45 nih, Thomas namanya. Thomas ini bukan dari prodi bisnis, tapi dia bergabung bersama kita untuk ngobrolin bareng-bareng tentang bagaimana berbisnis atau berinvestasi di bidang-bidang seperti ini. Silahkan Thomas. Baik Bu, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Harapan Bangsa. Nama saya Thomas Budi Santosa, saya adalah berasal dari jurusan Informatika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menceritakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian tentang kelompok kami yang terdiri dari para peminat dan juga para pembelajar di dunia investasi dan bisnis. Kami ini awalnya adalah para mahasiswa yang sering melakukan diskusi di kelas, dan kami menemukan bahwa kita itu akan lebih cepat mahir berinvestasi, khususnya di saham, reksadana, atau bahkan bonds, bila kita itu memiliki waktu untuk berdiskusi dan berbincang-bincang dengan mereka yang sudah berpengalaman di bidangnya. Namun, tim kami ini tidak hanya berhenti di diskusi tersebut saja. Selanjutnya, tim kami pun memutuskan untuk melakukan berbagai proyek-proyek investasi. Dalam proyek terakhir kami mencoba menemukan peluang saham yang menarik di Bursa Efek Indonesia. Kami melakukannya dengan cara menganalisis saham-saham yang ada di indeks LQ45. Kami mencoba menerapkan berbagai teori-teori, seperti teori keuangan, khususnya teori portofolio modern, dan juga diversifikasi. Lalu kami membandingkannya dengan berbagai praktek oleh Taipan atau investor-investor terkaya di dunia. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering mendengar nama-nama tokoh berikut ya, seperti Warren Buffett dan Charlie Munger. Dan juga ada investor yang sukses dari Indonesia, seperti Loh Keng Hong. Lalu hasilnya, kami menemukan nih, setidaknya ada 7 saham di antara LQ45 yang punya potensi sangat menarik, karena saat ini dinilai pasar dengan harga sangat murah. Nah, kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin belajar lebih jauh tentang saham, investasi, diversifikasi, atau Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada yang memiliki cita-cita menjadi investor yang sukses seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, jangan ragu untuk mendaftar di Harapan Bangsa Smart Investor. Caranya mudah kok. Bapak Ibu Saudara sekalian hanya perlu mengunjungi laman yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kami pun akan mengirimkan undangan setiap komunitas kami ini mengadakan diskusi. Diskusi ini akan seputar bisnis dan investasi dengan para pakar dan praktisi. Oleh karena itu, segeralah mendaftar dan menjadi member dalam Harapan Bangsa Smart Investor. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan Harapan Bangsa Smart Investor selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Thomas. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung ke intinya tentang kripto ya. Tadi blockchain sudah jelaskan, sekarang kita masuk ke kripto. Cryptocurrencies atau crypto assets, salah satu kata kuncinya kripto yang diambil dari kata kriptografi ya, di mana kita menggunakan proses seperti komunikasi rahasia. Apa itu kriptografi? Kriptografi itu adalah cara berkomunikasi di tengah-tengah musuh ya, the way to communicate in the presence of adversaries. Jadi anggap aja semua itu lawan kita, saya mau menyampaikan sesuatu dengan rahasia. Nah itu kripto. Tadi udah jelaskan kenapa itu aman, karena ada digital signature, kemudian nggak bisa dipalsukan dan seterusnya. Nah bagaimana kalau blockchain sekarang dimanfaatkan untuk mata uang? Jadi tadi dijelaskan ya, blockchain bisa untuk segala macam data. Tapi sekarang datanya uang, makanya disebut cryptocurrencies. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu cryptocurrency itu diterbitkan biasanya lewat proses mining, tapi nggak selalu ya, ada banyak variannya. Dan karena terdesentralisasi, maka ini tidak dikuasai oleh pemerintah, ini swasta punya, ini inisiatif swasta ya. Jadi itu makanya banyak pemerintah nggak terlalu endorse ini, karena jadi nggak punya kendali terhadap peredaran mata uang dan seterusnya. Kemarin saya lihat sebuah debat yang menarik sekali ya,
ada orang bilang yang anti terhadap kripto, dia bilang kalian ini bisa merusak sistem negara karena menggantikan peran negara melindungi warga dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Lalu ada jawaban yang sangat telak dari seorang yang aktivis mengembangkan kripto ini. Dia bilang, memangnya pemerintah Amerika tahu berapa jumlah uang beredar? Kalau Bapak Ibu mau Google, maka akan heran, tidak ada data itu loh. Jumlah uang beredar itu perkiraan semua. Karena nggak tahu ada di mana dan nggak tahu yang masih ada berapa, yang sudah hangus berapa, yang udah dikonversi kemana, mereka sendiri juga hanya punya estimate dan bisa beda jauh ya. Nah, jadi seperti itu cryptocurrency, dan mata uangnya ada banyak sekali. Yang tentu paling terkenal Bitcoin, sekarang sudah 9.000 lebih ya. Ada beberapa catatan yang bilang 6.000 lebih, itu menyebabkan itu adalah tanda bahwa memang ini bukan sesuatu yang sudah mature ya. Data yang baku aja nggak ada. Yang resmi itu berapa sebenarnya nggak tahu. Ya, tapi kira-kira kalau kita ambil salah satu website yang paling di refer orang ya, coinmarketcap.com ini, 9.000 katanya, mungkin udah ribuan juga yang mati, artinya nilainya sudah nol. Diperdagangkan di 368 bursa di dunia. Ini nggak main-main ya. Banyak sekali bursa yang memperdagangkan ini. Dan total nilainya 1,993 billion dolar, hampir 2 triliun dolar. Dan didominasi oleh Bitcoin dan Ether. Ya, Ether yang jalan di dua jaringan yang beda ya. Ini jaringan Bitcoin, ini jaringan Ether. Nah, saya akan jelaskan pro kontranya nih tentang Bitcoin ya, tentang kripto. Ada 4 ini ya, 5 ini tokoh yang saya tampilkan. Pertama Elon Musk ya, ini orang yang sangat pro. Sekarang Anda bisa beli Tesla dengan bayar Bitcoin, dia sendiri belanja Bitcoin belum lama ini 1,5 billion dolar ya, jadi banyak sekali itu, 20 triliun gitu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah Cathie Wood, ini stock picker terbaiknya Bloomberg ya, di masuk dalam grup yang sangat pro ya. Kenapa? Saya kutip dia karena Cathie Wood ini nggak sembarangan. Tahun lalu dia menjadi stock picker terbaiknya Bloomberg karena dia beberapa tahun lalu memprediksi saham Tesla ini akan naik ke 4.000 US dollar per share. Pada saat itu masih 200 dolaran. Dan dia bukan berdasarkan kira-kira, lihat chart begitu, tapi dia berdasarkan kalkulasi, selalu berdasarkan kalkulasi. Mark Cuban ini selebriti Shark Tank, Michael Saylor perusahaan IT besar, MicroStrategy, Dan Schulman, PayPal juga sekarang udah go all the way. Ya, mereka terima pembayaran dan jual beli Bitcoin. Jadi ini udah semakin nggak bisa diabaikan. Itu poinnya. Perusahaan-perusahaan besar mulai ikut. Dan kemarin Winklevoss juga ya, dari pendiri yang dulu pernah ribut sama Facebook. Ya, kalau Anda lihat Winklevoss juga memprediksi Bitcoin ini akan terbang mencapai 500.000 US dollar per coin. Hari ini sekitar 58 ribuan begitu ya. Nah, apa pandangan mereka? Saya samarkan, saya nggak baca satu-satu. Bitcoin ini immutable, datanya nggak bisa dimanipulasi, bisa di-proof, bisa di-trace, semua orang lihat, transparan. Keunggulan kedua, kita nggak perlu lagi perantara. Keunggulan ketiga, tidak ada satu lembaga yang mendominasi, yang mengatur-ngatur. Ya, mohon maaf dengan segala respect terhadap pemerintah, belum tentu mereka juga lebih tahu daripada kalau seluruh komunitas memikirkan masa depannya sendiri. Ya. Nah, kemudian store of value yang efisien. Jadi kalau Bitcoin khususnya itu diposisikan sebagai pengganti emas, digital gold. Sangat efisien, nggak perlu penjaga, nggak perlu gudang, ya, nggak perlu transportasi yang berat-berat, ya. Dan global, 24 jam bisa ditransfer kemanapun di dunia ini dengan cepat. Limited supply bisa dikendalikan, ini salah satu aset yang diperkirakan nggak akan turun nilainya, karena kalau uang biasa, fiat money ini banyak money printing ya. Semua negara ngutang, menerbitkan hutang, uang itu kan sebetulnya utang negara ya. Kalau Bapak Ibu pegang uang sekarang, itu adalah utang negara ini sama kita. Bank sentral berkewajiban ya, membayar sesuatu kepada Anda senilai itu. Itu artinya ya. Nah, negara ini dan semua negara di dunia mensuplai uang untuk finance, dia punya operation, investment, dan akhirnya uang menjadi inflasi ya, karena terlalu banyak dicetak. Nah, yang paling menarik lagi, korelasinya rendah dengan aset lain, sehingga cocok untuk diversifikasi. Dan hari ini baru sedikit sekali uang kapitalisasi pasar dari kripto. Diperkirakan baru 10% dari nilai emas. Belum dihitung saham, bonds, dan properti.
Dan Cathy Woods bikin analisis yang sangat menarik. Dia buat hitungan kalau S&P 500 companies, 500 perusahaan terbesar Amerika, jumlah cash ya bukan aset, cashnya hanya 10% saja dialokasikan ke Bitcoin, maka itu langsung naik ke 500.000 US dollar. Ini nggak main-main ya, hari ini berarti kita bicara kenaikan 10 kali lipat gitu ya, karena memang orang memilih menyimpan di sini daripada di gold atau yang lain. Dan yang menarik, institusi mulai mendukung. Selain Tesla, PayPal, bahkan perguruan tinggi yang Ivy League seperti Harvard, Yale, dan Brown, ini Pak Menteri kita lulusan dari sini ya, Menteri Pendidikan ya, dari Brown. Ini Harvard, Yale, dan Brown itu sebagian endowment funds-nya, dana abadi mereka dibelikan Bitcoin sudah. Ya, dan Arizona State malah mempropose untuk pembayaran pajak dengan Bitcoin. Jadi ini sudah semakin diterima oleh berbagai ya, lembaga publik, lembaga institusi besar, nggak hanya retail dan dulu istilahnya ini mainannya cyberpunk ya, orang-orang yang rebel, orang-orang yang anti pemerintah, yang main ini dan kriminal. Dulu kritiknya begitu. Tapi sekarang nggak begitu ya, institusi yang besar-besar sudah menerimanya. Nah yang kontra, Warren Buffett anti banget, Charlie Munger, yes, Bill Gates punya Bitcoin dikasih orang sama dia, Peter Schiff ini juga anti, dan ada 4 lagi nih saya kasih lihat, Robert Shiller, pemenang Nobel semua yang di halaman ini, Robert Merton, Nouriel Roubini sangat-sangat vokal, Joseph Stiglitz, dan masih ada 4-5 lagi yang anti banget pemenang Nobel. Mereka biasanya begini ya, bukan apa-apa, menurut saya sudah punya pakem gitu ya, sudah punya pola pikir dan susah menerima mungkin sesuatu yang baru. Nah, kritik mereka apa? 1, nggak ada nilai intrinsik. Tapi bukankah emas juga nggak punya nilai intrinsik? Bapak Ibu pegang uang itu nggak ada nilai intrinsiknya, ya, bukan di situ nilai uang itu, bukan di kertasnya. Emas juga bukan di benda logamnya, tapi di penghargaan orang terhadap benda itu, ya. Dan menurut Warren Buffett itu alat untuk transfer nilai, yes. Tapi kalau saya punya buku cek untuk transfer uang ke orang lain, kan bukan buku ceknya yang jadi mahal. Ada sesuatu underlying yang bernilai itu yang membuat kertas itu bisa jadi mahal, bukan kertasnya sendiri. Nah, cara dia melihat Bitcoin adalah Bitcoin itu seperti buku cek untuk transfer, nggak berharga, nggak punya nilai. Tetapi ada rupiah di belakangnya, ada dolar di belakangnya yang membuat itu jadi bernilai. Begitu ya. Ini kritik mereka. Kemudian nilai tergantung kesepakatan sosial alias konsensus. Jelas ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini semua main konsensus. Proses algoritmnya konsensus, proses validasinya konsensus, proses validasinya konsensus, nilainya pun konsensus. Jadi semuanya memang tergantung kesepakatan sosial dan tidak ada utility-nya, tidak ada nilai manfaat. Tidak ada nilai manfaat langsung daripada Bitcoin. Gagal sebagai alat bayar terlalu lambat, 7 transaksi per detik, nggak bisa ngejar 20.000, 30.000 transaksi per detik untuk Visa dan Mastercard ya. Jadi kalau dipakai untuk di toko-toko terlalu lambat ini. Kemudian dia bilang, oke lah kalau sebagai transaksi nggak bisa sebagai store of value, coba lihat, dalam 2000 tahun terakhir, emas itu hanya naik 1% per tahun. Ngapain orang beli emas? Ya, Warren Buffett sendiri paling anti beli emas, karena menurut dia 1 kilogram emas dibeli hari ini, 100 tahun lagi tetap 1 kilogram emas. Tapi kalau Anda buka toko hari ini 20 tahun lagi bisa cabangnya 50 kalau dikelola benar. Beda banget, ya. Terlalu rumit untuk dapat menarik mayoritas investor. Saya nggak yakin semua juga bisa mudah memahami hal ini, sehingga investor-investor pada umumnya mayoritas tuh belum tentu tertarik masuk ke sini. Kemudian sebenarnya nggak benar-benar decentralized, ya, karena tadi saya sudah kasih lihat hashing power itu concentrated juga akhirnya di beberapa negara yang mengkhawatirkan, ya, rahasia China Iran. Kemudian nggak green. Proses hashing tadi, bayangin satu negara Venezuela kerjanya hanya hashing, kira-kira powernya dihabiskan untuk menjalankan Bitcoin, ya. Kemudian bisa terjadi dominasi dominasinya nggak jelas, ada di miner atau di nodes. Ini juga bisa menimbulkan implikasi beda-beda, dan tentu ini bisa dipakai untuk money laundering dan kegiatan kriminal, ya. Mudah sekali ngirim uang dari Rusia ke Cina ke kemanapun, kita bisa lakukan itu dengan cepat sekali, tanpa batas waktu, tanpa batas negara, nggak bisa disensor, nggak bisa di-shutdown, nggak bisa dimatikan. Ini memang buat negara-negara menakutkan ya, karena mereka kehilangan banyak kendali. Tapi mungkin ini adalah masa depan di mana negara-negara berubah semua perannya, ya, pemerintah berubah perannya. Baik, ya, jadi ini disrupsi, mengubah di depan mata kita.
Karena apa? Nomor satu, kemampuan kripto 24/7. 24 jam sehari kita bisa transfer dengan low cost. Ya, kemarin tahun 2018 ada rekor orang transfer $1 billion, 14 triliun dalam tempo 10 menit. Biayanya $0,68. Itu nggak pernah terjadi di sebelumnya. Yang kedua, programmable money, ya. Jadi uangnya ini bisa diprogram, ya, bisa transfer jalan dengan syarat-syarat tertentu karena ini digital program aja. Ya, misalnya dia uangnya jalan kalau Alice sudah melakukan A atau sudah melakukan B, itu bisa diprogram uangnya. Kemudian non-inflationary, ya, karena tadi bisa dibatasi jumlahnya, khususnya Bitcoin itu hanya 21 juta, ya, dan yang lain-lain juga ada yang stoknya nggak akan bertambah. Kemudian terakhir, transparent property rights, ya, dengan catatan ini jadi jelas siapa yang punya apa. Kalau kita pakai buat tanah, ya jelas siapa yang punya. Kalau kita pakai buat digital asset, jelas siapa yang punya. Ini keunggulan yang tidak pernah ada sebelumnya dengan apa yang kita kenal sebelumnya. Sebelum kita punya Bitcoin dan teman-teman ini, kita belum tahu cara melakukan ini. Nah, tinggal bagaimana menghitung nilai manfaat ini. Jadi kalau dibilang nggak ada manfaatnya sama sekali Bitcoin, itu hanya uang monopoli, nggak juga. Coba Bapak Ibu pernah nggak membayangkan dunia yang bisa melakukan ini sekarang? 4 hal ini. Nggak ada sebelum Bitcoin. Nggak bisa kita melakukan ini. Ya, jadi ini ada nilai, cuma berapa nilainya itu yang jadi permasalahan. Ada banyak approach, ya, saya nggak mau diskusikan satu-satu, ya. Ada addressable market, ini melihat dari market lain berapa yang akan pindah asetnya, nilainya, memvaluasi untuk Bitcoin ini. Ada yang menghitung dengan cara komoditi, ya. Ada yang menghitung dari nilai jaringan Bitcoin itu berapa, ada yang menghitung dari ongkos produksi Bitcoin itu berapa. Ada yang membandingkan stok dan flow, ini yang paling jelek katanya. Dan kalau DCF jelas nggak mungkin, ya. Kalau yang udah belajar valuasi, ini hanya untuk aset-aset yang menghasilkan cash flow, ya. Jadi kesimpulannya, kripto aset itu gabungan dari komoditi, mata uang, dan juga unsur venture capital. Karena masa depannya sangat tergantung dia itu solusi untuk masalah apa. Ya, kripto ini dengan fitur-fitur canggih ini dipakai untuk menyelesaikan problem apa. Nah, itu makanya seperti early stage venture capital ujungnya. Oke, dari sisi keuangan saya tampilkan secepat aja, ya. Ini return dari Bitcoin itu memang bagus tapi sangat bergejolak, ya. Daily standard deviation-nya 5% per hari, tapi makin lama makin kecil, jadi 4,1%, sekarang sudah di 3,7%. Naik turun return-nya, yaitu standar deviasinya. Return-nya tinggi, dan yang paling menarik korelasinya sangat rendah dengan stocks dan bonds. Lalu dibuat simulasi, ya, dalam 10 tahun terakhir, dari tahun berapa nih? Ya, dari 2014 sampai 2021, 7 tahun terakhir, kalau kita masukkan 1-10% dana yang diinvestasikan ke dalam Bitcoin dari portfolio tradisional, yang contohnya adalah ETF Vanguard, ya, 60-40. 60 ini saham, 40 ini bonds yang sangat terdiversifikasi, maka kita akan boosting, kita punya return dengan sangat signifikan tanpa menaikkan resikonya. Nah, ini menarik banget, ya. Jadi kalau kita lihat nih contoh di table ini, kalau saya tambah porsi Bitcoin di tengah portfolio saham dan bond saya sampai dengan 10%, ya, dari 0 sampai 10% saya naikkan, kita lihat return-nya ini naik, yang tadinya 20% menjadi sampai 80%, dan Sharpe ratio, perbandingan antara return dengan standar deviasi, ini naik, ya, tapi nggak terlalu signifikan, ya, 1,6. Sorry. Kalau dia naik malah lebih untung, ya. Jadi karena benefit dibagi risk. Jadi udah return-nya tambah bagus, dibandingkan dengan risikonya, dia tambah besar manfaat dibanding risikonya. Jadi ini nggak bisa diabaikan secara finansial. Lalu saya bilang, wah itu kita nggak mau tahu soal Bitcoin, saya ini orang saham dan bonds. Data-data menunjukkan kalau kita mulai alokasi sedikit saja, itu improving the performance and reducing, mengurangi risiko portfolio kita. Ini contohnya, ya, positif kontribusinya kelihatan banget nih. Ya, kalau kita masukkan 2,5% saja dari portfolio saham kita yang tadinya 60 saham, 40 saham, sekarang kita comot sedikit, kita ganti Bitcoin, lalu kita lakukan quarterly rebalancing, ya, artinya harus di-adjust juga pilih koin yang mana gitu, dan kapan belinya secara quarterly, jadi nggak tiap hari dipantengin, ya, seperti day trading, maka kita akan menaikkan return kita jauh lebih bagus dibandingkan kalau hanya portfolio tradisional. Ya.
Nah, jadi ke depan apakah akan terus seperti itu? Yes, hampir semua orang sepakat akan tetap volatile, artinya tetap bergejolak. Jangan kaget 4%, 5% itu biasa, 10% itu masih biasa di pasar ini ya. Korelasinya akan tetap rendah, karena apa? Karena driver value-nya nggak sama dengan yang equity dan bonds. Kalau equity kan profit perusahaannya, pertumbuhan ekonomi negaranya, suku bunga yang berlaku, yang menentukan diskon rate, kemudian produktivitas perusahaannya itu menentukan nilai sebuah company equity. Bonds tergantung interest, kemudian economic growth, dan ada banyak nggak yang isu. Kemudian kripto ini sangat tergantung masa depannya nilainya berapa itu dari 5 hal ini. Nomor 1, apakah investor akan adopsi ini? Semakin banyak, tadi ingat di gambar pertama saya kasih gambar balon ya, lagi banyak yang niup nih. Semakin banyak yang niup, adopsinya besar, maka nilainya naik. Kemudian millennial wealth, kekayaan para generasi milenial ini harus masuk investasi. Dan sekarang ini orang mindahin dari saham ke kripto. Menurut saya itu agak-agak aneh. Ibaratnya Anda punya kafe yang udah jalan, Anda jual, Anda belikan emas. Sekali lagi, emas 10 tahun lagi tetap segitu barangnya. Mau 1 kilo, mau 10 kilo, kalau Anda beli 10 kilo, 10 tahun lagi masih segitu. Walaupun rupiahnya beda ya. Tapi kalau kafe, barangnya akan beda. Dan menurut hemat saya, bisnis itu bukan nambah rupiah, tapi nambah aset. Nah, itu filosofinya ya, jadi agak beda. Kemudian perkembangan regulatori, kemudian semakin orang nggak percaya terhadap otoritas pemerintah, maka Bitcoin akan punya masa depan yang kuat ya. Dan institutionalization, artinya semakin melembaga ya di perekonomian kita. Jadi di antisipasinya high volatility, low correlation, dan high potential return, sehingga cocok untuk diversifikasi portfolio kita. Seorang ahli dari Harvard, namanya Larry Lessig, bilang ada 4 faktor. Nomor 1, economic value. Apakah kripto ini memecahkan masalah? Secara regulasi, apakah akan ada mandat disahkan pemerintah? Kemudian, apakah masyarakat mau menerimanya? Dan apakah akan ada code dan architecture teknologi yang bisa lebih baik mensupport fungsi dari kripto ini? Baik, kita bahas satu-satu sebentar aja. Economic value ya. Kita lihat nggak merata, kenapa Bitcoin sangat-sangat populer dibanding yang lain. Ya, Bitcoin, Ethereum langsung tinggal 12% market cap-nya. XRP ini top ya, Doge yang lagi rame nih 3%. BNB saya lihat 5 ini adalah 50, 60, 75% dominasi ya. Karena mereka punya story, punya solusi, punya nilai ekonomis terhadap masalah manusia. Jadi nilai ekonomisnya ada. Ya, Anda bisa lihat di sini market cap-nya 1 triliun dolar ya Bitcoin. Ini data yang baru. Nah, kenapa data market cap ini penting sekali? Banyak orang trading harga berapa tapi nggak mikir market cap-nya berapa. Balonnya udah seberapa besar. Saya kasih contoh untuk XRP Ripple. Ini banyak yang nungguin tips ya. Beli Ripple, beli apa gitu ya. Kita bikin simulasi ya. Bisa nggak Ripple menjadi $10 per koin? Hari ini kemarin lah ya, saya catat itu $1,3 per koin dengan jumlah supply-nya 45 miliar koin. Jadi market cap-nya adalah dikalikan ya. Ada berapa koinnya dan berapa harganya dikalikan itu menjadi disebutnya market cap. $59 billion uang udah masuk menjadi Ripple, XRP kodenya. XRP setiap bulan menerbitkan 1 billion koin baru. Sehingga akan mencapai 100 billion yang adalah jumlah maksimum yang sudah diprogram untuk Ripple. Jadi dalam 5 tahun lebih, dia akan berhenti supply. Dan kalau kita expect dia bisa sampai ke $10, maka 5 tahun lagi dia harus punya market cap dari 59 ini harus mencapai $1 triliun. Nah ini very unlikely ya, kalau menurut saya ya. Untuk mencapai apa yang dicapai oleh Bitcoin bertahun-tahun itu, sampai $1 triliun itu susah. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu jangan hanya lihat harga hari ini bakal naik $20, $30. Coba bikin exercise sedikit, balonnya udah seberapa besar gitu. Ya, dan story dia cukup kuat nggak untuk menyebabkan orang percaya dan inject duit ke situ. Bitcoin, ya kenapa dia sangat populer? Karena dia menggantikan fiat money dalam salah satu fungsi. Bapak Ibu, uang itu yang kita kenal kita sebut fiat money, artinya kertas yang dianggap berharga by decree, by undang-undang. Fiat itu artinya by decree, by law. Rupiah ke USD ya, itu fungsinya 3, yaitu untuk alat tukar, menyimpan kekayaan, dan untuk satuan harga. Bitcoin nggak bisa jadi alat tukar sekarang, dengan teknologi sekarang terlalu lambat. Tapi sebagai penyimpan kekayaan, ini sangat bagus, karena nggak inflation.
kalau ini di print terus, di sini nggak, malah akan berhenti pada saat 21 juta. Bahkan ada banyak koin yang berkurang supply-nya. Ya, di burn setiap 3 bulan, setiap berapa waktu itu di burn, sehingga supply-nya berkurang. Dan sebagai satuan harga ini nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Bitcoin karena masih sangat volatile. Jadi kalau hari ini beli Tesla harus bayar 1 koin, mungkin bulan depan bisa 0,8, 1,3. Gejolaknya besar tergantung fluktuasi nilai dari Bitcoin tadi ya. Jadi fungsi utamanya Bitcoin adalah store of value. Makanya disebut gold, digital gold. Dan itu sangat berhasil. Itu sebabnya dia menjadi sangat populer. Ya, ini digital gold. Saya bandingkan 5 aja, saya nggak mau bahas secara dengan detail kecuali Bapak Ibu nanti mau mendalami ya. Jadi sangat penting kita tahu market cap-nya, kita tahu story-nya, kenapa dibuat, bedanya apa satu dengan yang lain, sehingga kita tahu dia punya masa depan apa tidak. Saya secara cepat ya, BTC tadi digital gold, itu story-nya mereka, idealismenya mereka. Hari ini narasi yang dijual begitu, market cap-nya udah 1 billion, harga 55.000 dan Cathie Wood dan teman-teman, Winklevoss kalau bikin hitung-hitungan bisa jadi 500.000 ya. Itu nggak susah mencapai 500.000. Dengan adanya pumping lagi masuk ke marketnya BTC. Ethereum ini jaringannya terpisah, beda banget sama Bitcoin dan mereka terkenal karena bikin smart contract, programmable money tadi, ya, uang yang bisa diprogram dan bisa bikin decentralized application dApps ya. Mereka nggak pakai cara yang sama dan mereka no limit ya dan no burning ya. Kemudian market cap-nya sekarang di sini angkanya Ethereum ini menjadi kedua terbesar. Kemudian BNB Binance ya, ini dipakai sebagai pembayaran fee di exchange terbesar di dunia, Binance Exchange ya. Jadi dia akan terus ada, BNB ini akan terus ada karena bursanya pun udah established banget ya. Bursa terbesar di dunia ya udah pasti mata uangnya pun akan ada terus gitu. Ini punya masa depan. Nah, dan yang menarik dia setiap 3 bulan dia burning, dikurangi jumlah supply-nya. Dengan demikian harganya akan naik. Ya, jadi 3 besar ini udah sangat mapan. XRP ini diciptakan untuk alat pengganti sistem pembayaran perbankan internasional. Jadi kalau dulu kita kenal SWIFT, MoneyGram, ya orang kirim uang itu lama pakai SWIFT. Sekarang jaringan Ripple ini yang dibuat oleh Ripple Lab, ya, mereka membuat jaringan yang memungkinkan orang bisa antar bank itu instan, ya, sistem pembayarannya instan internasional dan mereka ciptakan bukan hanya untuk transfer uang menyelesaikan settlement antar bank, tapi mereka juga ciptakan mata uang sendiri baru, ya, yang disebut Ripple XRP ini. Jadi di jaringan Ripple itu ada 2, satunya IOU yang sudah lazim dipergunakan antar bank untuk settlement internasional, ya. Yang kedua adalah XRP. Ini angkanya seperti ini. Dogecoin ini yang lagi rame-rame ya, seminggu 2 minggu terakhir ini orang pada beli Dogecoin ya. Saya nggak mau bahas terlalu detail ya, nanti nggak ada waktu untuk tanya jawab. Ini tadi sudah story-nya The Digital Gold, pendirinya siapa, kemudian Ethereum, ini adalah jaringan independent komputer untuk merun smart contracts, decentralized apps ya, untuk mereplace centralized model itu Ether dan Ethereum. Kemudian BNB tadi adalah sebuah cryptocurrency untuk trading dan membayar fee di Binance. Ini summary-nya ya. Jadi story ini penting kita tahu. Itu apa sih barangnya? Ya seperti Bapak Ibu membeli saham kan harus tahu itu perusahaan apa. Tapi karena orang rame ingin ikut-ikutan beli, wah ini lagi naik. Ikut aja beli tanpa tahu itu project-nya apa, di belakangnya seperti apa, market cap-nya berapa, punya masa depan seperti apa. Orang nggak itu lagi, nggak mikir lagi dan bahkan ada yang beli nyewa robot katanya ya. Kemarin saya ketemu teman saya, mungkin ada nih Mas Santo, dia bilang robotnya pinter pas naik, bullish pinter robotnya. Tapi pas turun bodoh sekali robotnya, nggak ada cut loss-nya. Waduh, bayar lagi ya, nyewa robot gitu bayar Bapak Ibu. Kalau lagi bullish semua juga jadi pinter saya bilang. Ya, gitu ya. Nah, XRP adalah Internet of Value for the Financial Sector. Nah, ini hasil analisis tim Harapan Bangsa tadi yang di Harapan Bangsa Smart Investors ya. Mereka kerja keras selama seminggu 2 minggu ini research untuk masing-masing. Mereka tahu inside out ini barang apa kira-kira gitu ya. Tentu ada ribuan dan kita nggak bisa analisis satu-satu, tapi top 5-nya udah kita bahas. Dogecoin, apa keunggulannya? Dia itu punya block time tadi saya ceritakan untuk Bitcoin sekarang tuh 10 menit per blok ya.
Dogecoin bisa 1 menit, cepet banget. Dan diciptakan karena itu fun coin. Dan sekarang katanya orang-orang kaya harus punya Dogecoin untuk menunjukkan bahwa mereka gila. Ya, how wack they are gitu ya. Jadi how wacky they are gitu. Jadi kalau dunia ini kan sangat agak-agak nggak selalu normal ya. Jadi mereka mau menunjukkan kalau saya beli Dogecoin ini karena ini koin main-mainan sebenarnya. Pendirinya pun sudah mengabaikannya, mengabandon, mengignore ini punya koin. Dan setiap menit terbit 10.000 koin baru setiap menit. ini main-main bener ya. Jadi ini barang mainan yang digoreng-goreng orang untuk lucu-lucuan. Nah, saya sama sekali nggak ikutan ya. Mungkin ada yang jadi kaya dalam seminggu ini dapat 1 M, ya silakan lah kalau masih mau terus gitu ya. Kalau saya lebih baik nggak ikutan dah ya, karena saya tahu ini main-mainan gitu ya. Dan 10.000 koin setiap menit itu nggak make sense ya, itu inflationary sekali dan nggak ada technical advantages-nya dari other coins. Not game changing technology. Ya, ini bukan sesuatu yang dibuat secara khusus untuk ada gunanya gitu. Nah, jadi makanya profitnya juga nggak sama berbagai koin itu, dan kalau Bapak Ibu lihat yang utama-utama tadi gerakannya pasti lebih kecil, volatilitasnya lebih kecil, gejolaknya lebih kecil. Kenapa? Karena sudah lebih mapan, sudah lebih diterima orang nggak terlalu kaget itu barang apa. Tapi yang baru-baru ini gampang digoreng. Saya melihat banyak sekali resource yang memberikan warning untuk Bapak Ibu yang sedang beli yang baru-baru, yang kecil-kecil, yang bisa naik 30 kali lipat, 100 kali lipat. Ada, betul ada. Tapi begini, kalau menurut logika kita ya, sebuah market yang kecil, market cap-nya masih kecil, katakan XYZ, baru terbit, dan supply-nya sedikit, itu sangat rawan untuk jadi goreng-gorengan pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Sangat rawan. Ya, jadi itu mainannya orang-orang yang mafianya ada gitu ya. Most likely kita bisa jadi korban. Saya nggak ikut partisipasi di situ karena saya nggak tertarik, nggak melihat itu sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan kita, masalah bisnis kita, masalah di kehidupan kita. Tapi kalau yang memberikan solusi, ya itu saya mau ikut partisipasi di sana. Seperti tadi ya, gimana sih bisa transfer, gimana sih bisa kita percaya, gimana sih kita punya catatan yang nggak bisa dibohongi. Hal-hal yang memang memecahkan masalah manusia itu punya masa depan. Oke? Aspek regulatori. Ya, tadi Larry Lessig kan bilang yang kedua ada regulatory. Kita di Indonesia sudah mensahkan ini dan ini diperlakukan sebagai komoditi ya. Sudah ada 4 peraturan Bapepti, sudah ada aturan pasar fisik emas digital. Jadi vocabulary-nya ini bukan lagi lapangan doang ya, di lapangan, tapi orang sudah sebut emas digital. Ini pemerintah sudah mengenal ini dan Indonesia cukup maju ya, sudah punya undang-undang ini, peraturan ini untuk kripto aset juga. Jadi sudah legal di Indonesia tapi bukan sebagai alat pembayaran, sekali lagi ya. Ilegal melakukan ini menggunakan Bitcoin untuk alat pembayaran. Di Amerika jelas ini sudah banyak perkembangan ya, dari 2013 ini banyak sekali, nggak usah disebutkan satu-satu. Dan yang menarik, perpajakannya ini di Amerika dilakukan seperti properti. Jadi capital gain-nya juga di tax as we revalue the asset. Ya, jadi kalau kita mark to market, harganya disesuaikan, bisa-bisa kita kena pajak gitu. Ya, itu di Amerika, tapi di Indonesia baru akan disusun peraturan perpajakannya. Kemudian itu sudah dianggap bukan sekuritas, ya. Jadi Ethereum itu bukan sekuritas. Kenapa ini penting? Kalau sebuah koin dianggap sekuritas, artinya nggak boleh bikin bursa swasta. Itu yang ditakutkan orang. Orang semua harus masuk ke Nasdaq atau ke NYSE ya, bursa-bursa. Kalau di Indonesia harus masuk ke bursa efek kalau itu dianggap sebagai saham. Begitu, ya. Jadi di Amerika pengakuan terbesar adalah ketika beberapa minggu yang lalu Coinbase, bursa kripto itu menjadi perusahaan publik ya, dan dia go public dan diterima ya, dan underwriter-nya JP Morgan yang adalah tadinya sangat anti dengan kripto, tapi dia menjadi underwriter dari Coinbase ya. Coinbase ini penerimaannya luar biasa, dan kalau diterima di bursa yang konvensional kalau boleh dibilang ya, berarti sudah diakui ini menjadi institusi yang menjadi bagian jangka panjang dalam perekonomian dunia. Itu kira-kira begitu.
Ini analisis tim kami, coba melanjutkan apa yang Katie Wood lakukan. Kita coba bandingkan beberapa market cap ya. Masa depannya bagus nggak secara sosial? Apakah masyarakat akan terima? Ya, kalau dilihat kelihatannya begitu. Kenapa? Kalau ini Bitcoin 1 triliun dolar, market cap-nya itu masih sangat kecil dibandingkan gold yang manual ya, gold yang betul-betul real ya. 11 triliun. Jadi ini baru 1/10-nya. Dan kalau orang beralih dari logam yang berat ini, nilainya disuntikkan ke sini, maka ini menjadi 10 kali lipat. Masih ada room 10 kali lipat ke atas. Ya, menjadi 11 triliun, tidak memperhitungkan orang-orang yang nekat menjual stoknya pindah ke sini. Bahkan mungkin menjual propertinya ke sini. Nah, kalau cash perusahaan ini ya, yang ada di tabungan, yang ada di di sirkulasi, kalau sebagian geser ke sini, maka ini akan menjadi gemuk juga balonnya, lebih gemuk. Jadi 500.000 $1 juta per koin itu bukan sesuatu yang terlalu jauh kalau menurut hitungan ini. Saya tidak mendorong Bapak Ibu untuk terlalu bull ya, sekali lagi ini banyak resikonya, tapi itu hitung-hitungannya. MUI menyatakan ini haram kalau secara sosial ya, ini saya bicara aspek sosial. Kalau digunakan sebagai alat investasi. Saya bukan seorang muslim, jadi teman-teman saya yang muslim bisa membantu dalam hal ini ya. Tapi ini yang dikatakan, artikel yang saya peroleh mengatakan ini tidak boleh sebagai investasi, tapi sebagai alat tukar boleh. Berkebalikan dengan peraturan negara Indonesia yang mengatakan bahwa sebagai alat investasi ini boleh karena komoditi, tapi tidak boleh dipergunakan sebagai alat tukar pembayaran. Ya, jadi agak nabrak. Jadi kalau ini perlu dicek, double check ya bagi teman-teman yang muslim, coba double check tentang ketentuannya. Tetapi ada tanggapan dari Muhammadiyah mengatakan ini adalah sesuatu yang baru dan tingkat kebaruannya ini rumit, tidak perlu terburu-buru membuat semacam pendapat, opini dan bahkan ketentuan ya. Mereka perlu berhati-hati dan menganggap bahwa mata uang kripto itu tergantung tujuannya. Kalau dipakai untuk yang baik ya jadi baik, kalau yang dipakai untuk yang jahat ya jadi jahat. Ini di iman saya juga begitu, uang itu netral. Uang itu bukan tuan, uang itu hamba. Jadi kalau kita pakai buat yang baik jadi baik, ya kecuali kita membuat dia jadi tuan. That's wrong ya. Jadi money nggak pernah negatif kalau di iman saya. Uang itu nggak negatif, tapi cinta uang itu menjadi drive yang berbahaya tuh, ya. Baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik mempunyai exposure ke dunia kripto, ingat ini pumping dan dumping ya. Tadi udah dijelaskan di awal sekali ya, keuntungan para trader itu nggak datang dari ada yang orang kerja, tapi dari kekalahan orang lain kecuali ada yang pumping ya. Kemudian kesimpulannya kalau Bapak Ibu mau invest, tanda kutip ya, spekulasi. Spekulasikan sejumlah yang siap hilang lah. Jangan pernah menggunakan uang pinjaman. Karena dengan uang pinjaman Anda nanti terpaksa jual di harga murah atau Anda harus kasih uang baru lagi. Dan kalau nggak ada uangnya untuk membayar hutang Anda, pada saat jaminannya turun harganya akan dijual di harga murah. Pilih koin yang mapan dengan alasan tadi. Ya, alasan tadi. Jadi kalau sesuatu yang spekulatif sekali, ya bisa naik 30 kali lipat dan bisa hilang langsung semua juga. Ya. Kalau kita percaya ini adalah solusi jangka panjang untuk kemanusiaan, maka kita pilih sesuatu yang sudah diterima banyak orang. Kemudian belinya di toko atau bursa, karena ini tadi peer to peer, bisa juga beli di pihak ketiga langsung. Saya pernah coba transaksi di Binance peer to peer ya, jadi nggak lewat ke bursanya gitu, nggak di tokonya. Ada tokonya, ada bursanya. Resikonya sebelum kita tutup ya, pertama ini sangat kompleks ya. Jadi kalau yang belum tahu, nggak tahu fundamentalnya dari mana kenaikan harga itu, projectnya apa dan seterusnya. Ini bisa repot ya. Dan secara teknikal juga bagi yang nggak ngerti trading jual beli, ini sangat menakutkan. Nanti lihat roller coaster harganya. Volatility-nya sangat tinggi dan global sangat ekstrim. Kemudian teknologi baru mungkin bisa keluar sehingga apa yang tadinya kita pikir punya masa depan bisa dikalahkan dengan yang baru. Kemudian ada attacks ya, mining pools ini kalau tadi berkolusi bisa merusak semuanya. Kemudian ancaman dari peraturan ya, dari regulatory bisa melarang pembelian Bitcoin, mungkin di Turki sudah diterapkan. AML anti money laundering bisa dipaksakan. KYC know your customer ini sebuah proses yang hampir semua bursa sudah tentukan harus ada ya, sehingga nggak betul-betul anonim lagi. Kemudian statusnya sebagai sekuritas itu di Indonesia bisa jadi ke sana bisa jadi nggak, tapi saya rasa Indonesia sangat friendly terhadap bisnis
nggak akan melakukan itu ya. Lalu keamanan, ini bukan artinya nggak bisa dihack. Ada bursa-bursa yang kehilangan koin, orang-orang untungnya kembali lagi, tapi itu sebuah pengalaman yang tentunya nggak menyenangkan. Orang beli cold storage ya, beli semacam USB yang menyimpan private key Anda, sehingga ketika Anda kasih instruksi, tanda tangannya disimpan di sini, kira-kira gitu. Jadi tanda tangannya nggak bisa dihack orang, nggak ada di komputer. Private key Anda ada aman di sini. Begitu. Kalau mau membeli, saya nggak dibayar apapun ya. Kami ini semua akademisi nggak terima komisi. Ini dilihat aja lah itu beberapa yang gimana cara belinya, gimana cara buka akunnya itu di YouTube banyak ya. Kami nggak membahas hal yang di pelaksanaannya seperti itu di YouTube banyak. Lebih pada gambaran ekonominya seperti apa dan masa depannya. Kalau Anda mewakili institusi, maka di Amerika Serikat ya paling nggak itu sudah ada yang disebut private placement funds untuk contohnya Pantera ini untuk membelikan Bitcoin untuk institusi besar. Jadi kalau misalnya dana pensiun sebagian mau beli ini walaupun itu sangat risky dan sudah ada ya Bapak Ibu ya perusahaan pensiun dana pensiun yang sebagian portfolionya diberikan ke Bitcoin. Bisa beli private funds yang listed di bursa jadi mirip seperti ETF. Bisa custody, langsung sewa custody, ya kita datang ke bank, minta tolong dong beliin saya, simpankan sekalian gitu ya, saya nggak ngerti caranya. Nah itu ada jasa-jasa custody seperti itu di Amerika Serikat. Dan bisa juga seperti venture capital fund, ya jadi kita bisa melihat ini sebagai startup, karena project-project mereka itu kan solusinya beda-beda antar koin. Ya. Saya belum bahas juga adanya token-token baru juga, tapi itu for another topic. Ya, terakhir tips jangan mudah dengar desas-desus ya. Ini dengar, wow, I've got a stock that could really excel, bisa bagus ya. Excel, really excel, kedengeran sell, panik. Salah ya. Karena orang panik, Excel dikira sell. Kemudian, this is madness, I can't take this anymore, bye-bye. Bye. Kebalik ya. Ini malah dia bilang suruh jual, saya udah mau keluar. Goodbye didengarnya jadi buy. Ya, inilah akibatnya kalau kita dengar gosip terus dari sana sini, lebih baik kita lakukan due diligence, lihat data, lihat laporan yang bisa dipercaya. Ini yang contoh lain, snow is falling, sell snow. Padahal dia lagi ngomong snow beneran, bukan saham snow ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak kepanjangan. Versi lebih pelan-pelannya nanti akan ada di YouTube. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Baik, terima kasih kepada para pembicara yang luar biasa yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat menarik ya. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang penasaran dan ingin bertanya. Jadi silakan tuliskan di chat, nanti kita akan atur untuk jawabannya. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan dari Abraham. Dia bertanya, katanya ada koin yang punya fundamental yang kuat. Bagaimana? Ya, apa itu maksudnya? Jadi apakah bisa kita katakan koin itu fundamental yang kuat atau tidak? Ya, langsung dijawab aja. Ya, tadi saya sudah singgung ya. Apakah dia punya fundamental yang kuat itu artinya punya masa depan yang ada alasannya bukan karena orang lagi memburu gitu ya. Itu artinya punya fundamental yang kuat. Kalau mau ikut Larry Lessig tadi, saya kasih guideline-nya tadi 4 ya. Nomor 1 adalah apakah dia punya solusi ya untuk yang unik yang nggak diciptakan orang lain untuk menyelesaikan masalah tertentu. Contohnya tadi Ripple ya. Saya pernah beli Ripple dan saya jual rugi karena harganya lagi mengkhawatirkan gitu ya. Tapi Ripple itu solusi untuk masalah transfer dana yang nggak dilakukan koin manapun juga. Itu unik, proposisinya unik. Dan ada value-nya nggak? Ada. Punya klien nggak? Wow, ratusan bank sudah sign up menjadi customer-nya Ripple Lab ya. Tetapi ternyata bank-bank tersebut tidak menggunakan jaringan tersebut. Mereka masih pakai yang lama. Saya belum mendalami lebih jauh kenapa bisa begitu. Kok udah member nggak mau pakai jaringannya? Nah, ini kan mencurigakan ya. Saya kok jadi ragu dia betul-betul punya fundamental yang kuat. Nah, jadi kurang lebih begitu. Apakah dia menyelesaikan masalah tertentu? Kalau kayak Ethereum, dia kan programmable money. Dia bisa contoh kasarnya gini ya, saya bisa bikin program untuk mahasiswa ITHB. Kalau belum bayar pakai Ethereum, nilai nggak keluar dan sebaliknya. Ya,
Kalau dia sudah melakukan A atau B, maka keluar tagihan dan harus otomatis dibayar. Ya, kalau dia udah katakan ikut ujian, ya sertifikasi SAP ya di kampus, ya lulus, maka langsung di-charge. Bisa diprogram seperti itu uangnya. Itu kan solusi. Ya, selama ini kan kita nggak bisa bikin program gitu dengan BCA, bilang ya, nanti kalau dia lulus ujian bayar gitu, kan nggak bisa, Bapak Ibu. Ini sangat fleksibel, kita bisa bikin program sesuka-suka kita. Ada kasus ya, sampai orang punya loophole, saking susahnya mungkin dia pertama-tama bikin program, mereka bikin mata uang baru namanya DAO di Ethereum ya, dan itu ada loophole di programnya sehingga hilang dan akhirnya orang-orang terpecah dua dalam jaringan Ethereum. Sebagian bilang ini kan nggak fair karena ini memang bukan sengaja ya. Tapi di jaringannya Ethereum itu ada pendapat bilang gini, the code is law. Jadi apa yang sudah diprogram itulah hukum yang berlaku dong. Kita konsisten programnya kayak gitu ya jalanin aja. Kalau ada uang hilang ya kan programnya bilang begitu. Ada loophole-nya, ada kelupaan gitu di kontraknya. Tapi orang tahu intensinya nggak begitu, maksudnya nggak begitu. Nah itu yang nggak bisa dilakukan program ya. Dia nggak tahu maksud kita kenapa di program gini, dia nggak tahu. Nah akibatnya sebagian orang berpendapat itu harus dikembalikan uang yang hilang koin itu ya, yang DAO itu. Dan akhirnya dibalikan. Tapi orang yang tetap percaya the code is law, they are not happy with this. Mereka memisahkan diri dan bikin Ethereum klasik. Ya, yang agamanya adalah the code is law. Apa yang sudah diprogram ya konsisten gitu. Ya. Jadi ada nggak solusi Ethereum? Ada. Will that be forever? I think ya. Kalau menurut saya sih itu fundamentalnya kuat sekali ya. Uang yang bisa diprogram bakal diperlukan orang dong. Kurang lebih begitu ya. Saya nggak iklan Ethereum, saya nggak punya Ethereum. Ya, saya sekali lagi mohon disclaimer ya. Ini ngomong dari tadi mungkin kayak ada tendensi ABCD gitu, tapi kami lembaga akademik berupaya netral, pro kontranya semua dikasih tahu ya, pilihannya di tangan kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Abraham. Terima kasih Pak Sam. Ini ada pertanyaan lain yang terkait dengan tadi mungkin pertanyaan bertanya. Biasanya kalau di saham kan kita bisa ada rumus untuk valuasi, untuk memperkirakan harga wajar gitu ya, untuk membeli saham. Nah kalau di kripto ini kira-kira rumusnya apa gitu? Atau bagaimana caranya kita menghitungnya? Aduh, ini saya mesti terima kasih dulu sama teman saya Santo ya tadi pagi. Kemarin kita ketemu, dia di grup posting ini, jadi saya dig down, saya belajar, saya baca. Begini nih, valuasi aset ya. Ini dia. Bentar. Saya ini dokumen dari CFA ya. CFA itu lembaga Certified Financial Analyst yang sangat dihormati, di respect lah ya, di dunia akademik diakui, di dunia profesi apalagi ya. Jadi mereka propose ada beberapa model valuasi yang sudah dicoba orang untuk menilai kripto. Sekarang pertanyaannya kripto itu apa dulu? Kalau dia sebuah perusahaan yang menghasilkan cash flow, maka kita kategorikan sebagai aset produktif. Di salah satu video saya itu ada 10 menit, 15 menit mungkin agak menjelaskan bedanya komoditas yang diperdagangkan orang. Menurut hemat saya itu 3 kelompok ya, atau 2 kelompok besar. Yang pertama adalah aset produktif, contohnya perusahaan, saham dan perusahaannya itu saya anggap sama ya. Kategori kedua adalah komoditi, sesuatu yang hanya bisa dispekulasikan, nggak ada cash flow-nya. Dia nggak menghasilkan dividen, dia nggak menghasilkan profit. Contohnya emas, contohnya nikel, contohnya kopi, segala macam komoditi. Nah, komoditi itu sendiri dibagi 2 lagi. Satu komoditi yang punya utility, punya nilai manfaat. Contohnya kopi, itu dibutuhkan orang. Contohnya CPO, dibutuhkan orang. Minyak bumi, dibutuhkan orang. Tapi ada satu kategori lagi yang nggak punya nilai utility, nggak ada nilai manfaatnya. Contohnya emas. Emas kan bisa dibikin perhiasan, Pak. Betul. Tapi yang dibuat perhiasan dibandingkan dengan stok emas yang telah ditambang dan disimpan menjadi blok-blok emas, itu persentasenya kecil sekali. Kami pernah dapat kesempatan mengunjungi dari waktu saya ambil kuliah, mengunjungi the Federal Reserve Vault ya, gudang emas yang menjadi backup US dollar. Pada waktu US dollar belum menjadi fiat yang seperti sekarang.
Dulu US dollar itu adalah representasi emas yang ada di gudang. Jadi mirip surat tanda ada emas di dalam gitu. Tapi ternyata kenapa perlu ada emasnya? Selama orang percaya pada kertas itu, maka itu bisa menjadi store of value. Begitu, ya. Jadi emas itu nggak ada gunanya sebenarnya, logam yang manusia aja menganggap itu berharga. Sebagian orang memakai istilah God's money, karena di kitab suci dikatakan sejak bumi ini diciptakan, sejarah dulu-dulu orang Tuhan menyatakan itu sesuatu yang berharga, ya. Jadi God's money katanya diambil dari bumi gitu ya. Tapi sekarang dikonversi ke digital gitu. Jadi itu sebenarnya kategori tanpa utility, komoditas tanpa utility, nggak bisa dimakan, nggak bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi 3 kategori dengan aset yang istilah produktif menghasilkan cash flow. Kemudian 2 kategori lagi adalah komoditi yang punya utility dan yang tidak. Nah, itu akar masalahnya di sana. Metode-metode yang ada sekarang ini contohnya discounted cash flow, ini mata kuliah valuasi ya, ini untuk aset-aset produktif. Jadi belum bisa dipakai, nggak bisa dipakai buat yang lain. Jadi kalau nggak ada cash flow-nya jelas nggak bisa. 5 yang ini belum ada yang bisa membuat valuasi yang tepat ya. Addressable market itu apa? Ini melihat alternatifnya apa. Contoh ya, kayak tadi kita buat valuasi emas, kita lihat kalau memang Bitcoin akan menggantikan gold, manual gold ya, conventional gold, manual gold, conventional gold, maka ada 11 triliun yang 10 triliun bakal pindah ke situ. Valuasi begitu caranya. Kalau asumsinya betul-betul replacement daripada digital gold, which is I think itu memang begitu ya, menurut saya memang begitu. Terus yang kedua, ini dipergunakan untuk pasar-pasar komoditi nih. Rumus ini ya. Currency, sorry. Untuk forex. Yang kedua ini adalah valuasi forex. Money, jumlah money dikalikan velocity-nya, kecepatan perpindahan tangannya adalah price kali quantity ya. Nah, kalau ini diperlakukan sebagai forex bisa nggak? Mungkin bisa, tapi ini belum menjadi sebuah kesepakatan yang bisa diperhitungkan. Karena apa? Kalau menurut saya lebih tepat valuasi Bitcoin ini seperti collectibles, ya, yaitu kategori barang tanpa utility, di mana kita nggak perhitungkan manfaatnya, ya, karena dia itu dibilang komoditi iya, dibilang currency bisa, dibilang ada nilai manfaat yang ini juga ada, tapi belum ketemu cara valuasinya sampai hari ini, belum ada. Kalau saya lebih menyimpulkan bahwa akhirnya konsensus masyarakat. Nilainya berapa, orang udah nggak melihat lagi yang wajar berapa. Contoh, harga emas yang wajar berapa? Kemarin saya ngobrol sama teman saya, Bang Fritz ya, Fritz, berapa emas yang wajar? Dia bilang cost of production lah. Terus dikali 3. Loh, kenapa kali 3? Kenapa nggak kali 300 gitu? Kalau masyarakat sepakat, ini contohnya remote AC ini mungkin harganya 10.000 gitu ya. Kalau saya bilang ini 1 triliun kan, kalau masyarakat sepakat boleh kan taruh duit ini sebagai simbol representasi kekayaan sebesar 1 triliun. Ini kan simbol, ini just a symbol. Simbolnya boleh dong murah. Jadi sebenarnya kalau diperlakukan sebagai simbol aset, maka bebas valuasinya tergantung kesepakatan masyarakat. Jadi nggak akan ada rumusnya. Apakah akan bisa jadi $1 juta per koin? Yes. $2 juta? Yes. Kalau bola-bola yang lain tadi pada pindah ya. Bola-bola yang lain tadi ini pada pindah ke situ. Mana tadi gambarnya? Ya, bola-bola yang lain pada pindah. Begitu Pak. Jadi sayang sekali belum ada rumusnya. Jurnal-jurnal yang apalagi peer reviewed ya, jurnal-jurnal ekonomi itu belum banyak membahas ini, kecuali pemanfaatannya sebagai alat untuk diversifikasi, karena keunggulannya tadi korelasinya sangat rendah dengan aset lainnya dan volatilitasnya tinggi, meskipun di saat dia turun harganya dia bisa enhance performance dari sebuah portfolio ya. Jadi hasilnya lebih bagus karena kita menggabungkan sesuatu yang arahnya lain dengan arah portfolio saya. Jadi kalau ini pada mau turun dia naik sendiri gitu. Kurang lebih begitu. Demikian Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Sam. Ya, ini tadi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan juga ya, terkait dengan kesepakatan sosial dan sebagainya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Samuel. Pertanyaannya begini, saya ingin bertanya, apabila kripto milik kita dipegang oleh aplikasi, misalnya Binance dan Indodex, bukankah menjadi pihak ketiga?
atau jadi dimiliki oleh satu lembaga tertentu. Nah, bagaimana cara memiliki kripto tanpa penengah seperti aplikasi-aplikasi di atas? Begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih Bu Lora. Nah, betul ya. Jadi kalau saya beli koin di bursa, di Binance Indodax lah ya di Indonesia ya, lalu saya nggak keluarkan dari bursa, berarti dengan kata lain saya titip dia. Itu istilah penitipan itu bahasa finance-nya disebutnya custodial, ya custody. Dia menjadi custody, dia menjaga barang saya gitu ya, Bitcoin saya. Nah, ini menjadi problem karena di dunia kripto ini sebenarnya saya berhak mengatakan sesuatu itu punya saya kalau saya punya kuncinya ke situ. Tadi udah jelaskan ya, digital signature-nya harus ada. Kalau tadi kita ngomong non-fungible token ya, dengan kripto ini saya bisa jual aset digital video hari ini. Saya bisa jual nih di pasarnya NFT non-fungible token kalau mau. Ini adalah seminar pertama tentang webinar tentang kripto di Indonesia, versi orisinil. Dan untuk itu mau dijual gitu ya. Ini ownership-nya bisa saya klaim karena saya punya kunci private key untuk video ini, untuk file ini. Gitu. Nah, jadi kalau dia masih ada di tempat orang, key-nya bukan di saya, karena nanti nggak bisa dikirim-kirim kan, key-nya nggak di saya. Nah, selama key-nya belum jadi di tangan kita, maka if it is not your key, then it is not your coin. Itu istilahnya begitu. Ya, if it is not your key, it is not your coin. Jadi gimana dong saya supaya punya key-nya? Tadi antara lain adalah dengan cold storage istilahnya ya. Apa artinya cold storage? Adalah penyimpanan yang tidak terkoneksi ke internet. Ya, jadi bahkan bukan hanya aplikasi, saya cabut sekalian dari bursa, saya cabut sekalian dari internet. Jadi aman sekali, nggak bisa dihack. Tanda tangan saya atau private key saya itu disimpan di dompet yang nggak ada di komputer, nggak ada di bursa, nggak ada dimanapun. Nah, itu baru betul-betul my key, my coin. Ya, dan caranya dengan membeli hardware wallet. Ya. Jadi kalau saya keluarkan dari bursa, saya bisa jual di Topet, saya bisa jual di mana saja, saya bisa kirim langsung pun bisa, asal saya tahu address-nya. Ya, saya bisa kirim langsung ke alamat seseorang, ya, dan dia memiliki koin tersebut. Saya tinggal kirim ya, karena banyak kalau untuk sekedar kirim, hampir semua bursa punya fasilitas untuk kirim dan terima. Tetapi sebenarnya saya nggak tergantung sama dia, karena saya bisa pakai bursa manapun juga. Karena key-nya tetap saya yang memiliki. Ya, jadi sekali lagi untuk pemula sebenarnya tidak dianjurkan, tidak harus punya hardware wallet, karena yang di bursa juga dititip nggak apa-apa ya. Kan kita memang akan berspekulasi jumlah yang kita rela hilang gitu ya. Ya kalau memang hilangnya karena dihack ya sudahlah. Tapi kalau jumlahnya sudah mulai signifikan, saya menyarankan membeli yang namanya hardware wallet tadi ya. Hardware wallet itu sekarang lagi in demand. Kemarin saya coba order, ternyata di pabriknya sendiri mengalami backlog ya, karena pesanannya begitu besar harus nunggu 2-3 minggu. Ya, ini menunjukkan seluruh dunia sedang bergairah, sedang mempelajari dan mulai memahami. Dan yang paling menarik adalah institusi besar mulai mengerti hal ini. Dan itu yang memberikan masa depan ya. Jadi diperkirakan seminar semacam ini, apa yang saya sampaikan tadi juga berlaku di banyak boardroom, perusahaan-perusahaan insurance, perusahaan-perusahaan investment management yang sedang belajar tentang ini. Dan mereka butuh waktu sampai dapat approval dari komisaris, dari semua direksi sepakat, sampai akhirnya mereka mau alokasi ke sini. It takes time. Dan sekarang sedang terjadi. Kalau Bapak Ibu sedang mendengarkan ini, mungkin ini percakapan ini di banyak tempat sedang terjadi. Dan itu artinya tidak lama lagi ya kalau institusi besar sudah mengakui ini, Harvard, Yale semua sudah mengakui, ya ini tinggal tunggu tanggal mainnya, semua orang menggunakan ini. Jadi itu jawaban yang mungkin kepanjangan ya. Begitu, tapi mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Wah, iya Pak Sam, terima kasih nih untuk jawaban-jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, mungkin kita masih ada waktu ya Pak, sedikit ya Pak. Dari Daniel Alexander. Nah, ini dia mengenai passive income Pak dengan Bitcoin. Jadi pertanyaannya begini Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai cash flow dari crypto staking? Nah, crypto staking dan farming seperti Ethereum dan PancakeSwap. Nah, itu gimana Pak? Ya,
menurut saya sangat bisa ya, karena itu kan simpan pinjam. Anda meminjamkan uang, Anda dapat interest, Anda ngambil selisih, that makes sense. Ya, kalau menurut saya DeFi itu ya, decentralized finance, di mana orang mulai melihat ini sebagai sesuatu yang sudah stabil dan bisa simpan pinjam, dan simpan pinjam istilahnya loan ya, kita bisa memberikan pinjaman, kita bisa meminjam uang dengan sangat aman, meminjam kripto maksudnya satu dengan yang lain tanpa even kita harus trust satu dengan yang lain. Ini dulu nggak bisa peer to peer dengan tenang ya, kita bisa meminjam gitu ya, dulu harus kenal banget gitu. Kalau sekarang even you don't have to know the other party, kita nggak harus kenal orang itu, nggak harus percaya orang itu. Makanya istilahnya market ini dunia ini adalah dunia yang menjadi trustless ya, kita nggak perlu trust untuk bisa bertransaksi. Nah kalau ditanya apakah itu sampah, kalau menurut saya bukan ya, itu terobosan teknologi. Kita nggak harus percaya seseorang untuk bisa bertransaksi. Bukankah itu sebuah cara bertransaksi yang membuat cara kita dulu itu jadi primitif? Kalau saya nggak kenal dulu, saya nggak percaya dulu, baru bisa transaksi, itu udah jadul ya. Itu sebabnya kenapa kita bikin seminar ini, kita cepat di depan, karena kami sendiri juga percaya tentang hal ini ya, punya masa depan. Dan aplikasi tadi simpan pinjam ya, staking, farming itu bisa. Saya rasa itu legit banget ya. Nah, tapi untuk aplikasi yang lain masih sangat banyak. Dan nanti Bapak Ibu kita akan adakan seri-seri berikut. Nanti tadi Bu Inge udah janji ya mau sharing apa yang dia dapat di kelasnya MIT itu, untuk sharing tentang aplikasi lain yang nggak hanya kripto. Ya, kita belum bicara NFT. Beberapa bulan yang lalu saya diskusi dengan siapa namanya, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, seorang wanita. Dia cerita banyak tentang dia membeli lahan di dunia digital. Ini memang punya dunia sendiri ya. Jadi mirip-mirip cyberpunk memang ya, orang-orang yang rebel gitu ya. Di depan komputer dari pagi sampai sore, dia beli lahan di sebuah dunia baru gitu, di mana semua barang-barang seni di dalam rumahnya itu, rumah digitalnya itu, contoh ada lukisan, ada pajangan-pajangan, itu semua karya digital yang ada hak ciptanya, ada pemiliknya, dan dia beli di market NFT, non-fungible token. Saya baru tahu itu ya. Jadi dunia ini berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Pak Daniel, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, masih ada? Waktu atau Sudah Pak, waktunya sudah habis Pak. Ada pertanyaan lain? Habis sayang sekali, padahal masih banyak nih penasaran ini. Kelihatannya nih memang harus dilanjut nih Pak Sam. Jadi boleh ya. Kalau Bapak Ibu bisa bergabung di HBSI Pak Jusak. Oh, betul. Bisa bergabung di HBSI langsung. Yes, betul. Yang ingin tahu lebih lanjut bisa bergabung di Harapan Bangsa Smart Investment. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai masalah kripto, jadi apa investasi yang terbaik? Tadi ada yang tanya, kalau mahasiswa itu investasinya apa sih yang paling bagus? Gitu ya. Nah, di situ tempatnya bertanya, mungkin yang paling cocok bukan itu, mungkin properti atau yang lain. Semua jenis investasi akan dibahas di situ. Jadi jangan lupa untuk mendaftar di HBSI ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua pembicara yang telah hadir dan menyampaikan materinya dengan sangat bagus. Dengan demikian acara kita telah selesai hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk membahas topik yang lebih menarik tentang investasi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai berjumpa kembali.